Kemudian kita akan ada pada masa namanya itu creeping genocide. Maka orang Papua itu akan punah sendiri. Minta maaf untuk saudara-saudara sesama kita para pendata. Saya malu. Saya jujur saya malu. Karena bicara tentang anggaran, maka itu akan diputuskan di sana. Bagaimana orang Papua bisa bahas dia punya segala kebutuhan dan lain-lain kalau mayoritas bukan dia. Hari ini banyak orang yang bukan orang Papua itu berjuang untuk jadi bupati dan wakil bupati. Welcome to the Manuscript YouTube channel, and this is the URL of the Manuscript YouTube channel. Lembaga Pusat Bantuan Mediasi GKI PBM GKI di Tanah Papua telah melaksanakan pertemuan membahas penyamaan persepsi dan dukungan non-orang asli Papua OAP terhadap afirmasi Otsus Papua Jilid 2. Pertemuan tersebut berlangsung di Serayu Hotel, Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Berbagai problem krusial menjadi topik menarik yang dibahas dalam pertemuan ini. Kegiatan dihadiri pimpinan agama, ketua-ketua paguyuban, pimpinan lembaga ormas, profesional praktisi hukum, kepolisian dan sejumlah pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten Mimika. Afirmasi terkait pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, peluang bisnis, kesejahteraan OAP, pemberdayaan ekonomi, beasiswa, perumahan. Keseriusan pemerintah pusat berpihak pada OAP boleh dikatakan sebagai rahmat Tuhan, karena setelah 20 tahun pemerintah menggelontorkan anggaran yang begitu besar namun belum memberikan hasil bagi kesejahteraan OAP. Pemerintah kemudian memperpanjang program keberpihakan kepada OAP melalui Otsus di Jilid 2 dengan diterbitkan UU Nomor 2 Tahun 2021 dan nilai anggaran yang mengalami kenaikan sebesar 2,5% dibandingkan Otsus Jilid 1. Pusat Bantuan Mediasi GKI menyadari bahwa non-OAP di Tanah Papua tentu bukanlah yang menyebabkan kegagalan tersebut. Karena untuk mendapat rezeki semua bekerja keras untuk makan, minum, pakaian, dan kesejahteraan. Kegagalan Otsus Jilid 1 yang dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan bagi OAP dengan anggaran biaya negara yang begitu besar selama 20 tahun, masih menyisakan banyak hal yang perlu dibahas bersama. Berikut sejumlah hal krusial yang menjadi topik menarik yang dibahas bersama pada pertemuan ini, diantaranya. Belum adanya pemahaman yang baik tentang Otsus Papua di semua pemangku kepentingan. Masih banyak anak Papua yang belum mendapatkan kerja. Masih banyak jabatan strategis pemerintahan dan BUMN maupun BUMD belum dipercayakan kepada OAP. Masih banyak pengelolaan sekolah-sekolah pinggiran dan pedalaman belum dikelola dengan baik dalam menopang pendidikan OAP. Di lain sisi, masih banyak pejabat OAP doyan korupsi dan pejabat OAP sering tidak berpihak kepada OAP. Lemahnya peran legislator dan maraknya praktek minta jatah proyek oleh oknum anggota DPRD. Untuk diketahui bahwa PBM GKI di Tanah Papua, sebagai satu-satunya lembaga mediasi terakreditasi Mahkamah Agung RI yang independen. Lembaga ini sudah melaksanakan pelatihan sebanyak 30 angkatan pelatihan mediator bersertifikat terakreditasi Mahkamah Agung RI dan berlangsung di seluruh Tanah Papua. Pelatihan mediator bersertifikat banyak berlangsung di Provinsi Papua Tengah dengan melibatkan aktor militer, aktor ASN, aktor kelompok profesi, NGO, non-governmental organization, staf dan manajemen, termasuk masyarakat sipil, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Lembaga ini juga sudah memberikan sertifikat lebih dari 600 orang yang tersebar di seluruh Tanah Papua. Teman-teman, video berikut ini adalah sesi dengar pendapat dan tanya jawab dari kegiatan ini, dan saya YouTuber Manuskrip titip pesan kalau berkomentar harus yang positif, jangan maki-maki, jangan rasis, salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip. Baiklah Bapak Ibu bisa menyampaikan pandangannya atau pendapatnya. Untuk bagian pertama kami memberikan kesempatan 3 orang dulu. Mau dari agama bisa, dari akademisi, atau dari kerukunan, kami persilakan. Terima kasih, saya Pendeta J. Supailwakan dari Klasis GKI Mimika. Bicara tentang Otsus, maka sebenarnya kita mesti pikirkan tentang bagaimana pelaksanaan Otsus itu dia akan bergulir atau berjalan. Nah ini tentu tidak bisa itu tidak bisa terlepas begitu saja dari kita mulai dulu dengan pesta politik. Ya, saya pendatang, saya kasih tahu saya pendatang, saya bukan orang Papua. Kita mulai dari pesta politik. Sebagai orang pendatang, saya jujur saya malu. Kenapa? Karena saya tinggal di tanah ini, saya datang cari makan di tanah ini. Ibarat saya seperti seorang tamu yang datang ketika bertamu ke rumah orang, itu seharusnya saya punya etika. Saya masuk ke rumah itu, saya harus bagaimana tinggal di dalam rumah itu ketika saya diizinkan masuk dan tinggal. Kalau sudah masuk dan tinggal dalam satu rumah, maka seharusnya saya menjaga dengan baik hak-hak tuan rumah yang ada di sana
dan saya harus memperlakukan diri saya sebagai orang yang bertamu. Artinya bahwa kalau saya sudah tinggal di situ, maka saya tahu ada wilayah di mana yang tidak boleh saya masuk. Misalnya, area kamar tidur tuan rumah, tempat di mana itu hal yang sangat sensitif, itu privasi yang tidak boleh kita langgar. Mungkin saya bicara begini banyak pendatang merasa bahwa apa hubungannya saya begitu. Tapi tidak apa-apa, karena kalau kita bicara nanti Otsus ini mau dijalankan, mau dilaksanakan, berhasil atau tidak, kita harus kembali ke pesta politik itu sendiri, Bapak Ibu. Karena apa? Yang melakukan yang melaksanakan anggaran adalah pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerah itu melaksanakannya berdasarkan kerja-kerja yang ada di DPR. Kalau ini tidak berjalan dengan baik, maka nonsense. Istilah sekarang anak muda bilang bullshit. Saya bingung bicara begitu, karena begini, saya kembali dulu tadi saya katakan bahwa kalau saya masuk sampai ke kamar orang, itu kan sudah tidak etis. Jadi ibarat bahwa saya datang ke orang punya rumah, lalu saya injak mereka punya kepala. Minta maaf untuk saudara-saudara sesama kita para pendatang, saya malu. Saya jujur saya malu. Ya. Misalnya contoh, dalam pesta pemilihan anggota DPR kemarin, saya mau tanya berapa banyak orang Papua yang jadi duduk di anggota dewan? Karena bicara tentang anggaran, maka itu akan diputuskan di sana. Bagaimana orang Papua bisa bahas dia punya segala kebutuhan dan lain-lain kalau mayoritas bukan dia. Dan nanti ke sana dia akan masuk ke pemerintah. Dari hasil kerja bersama dengan DPR ini dia akan masuk ke pemerintah. Dan luar biasanya lagi, hari ini banyak orang yang bukan orang Papua itu berjuang untuk jadi bupati dan wakil bupati. Saya malu. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya malu. Saya sebagai pendeta melihat ketidakadilan yang begitu besar. Merampas hak yang bukan milik kita. Kita makan dan minum di atas penderitaan orang Papua. Saya malu. Saya malu sama Tuhan. Karena saya tidak berdaya. Karena bicara keadilan, di mana itu keadilan? Karena banyak orang yang hari ini kemudian ketika tujuannya adalah kalau bisa kita bicara saja, saya minta maaf kan seorang Kristen. Kalau kita orang Kristen, orang yang percaya Kristus, maka kalau kita ditempatkan di satu tempat untuk bekerja, maka pekerjaan itu kita harus kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi faktanya bahwa kalau orang berjuang supaya dia dapat kerja jadi pegawai negeri, lalu dia pergi, misalnya karena baru jadi pegawai negeri ditempatkan di pedalaman-pedalaman, dia hanya ke sana store muka. Dia tidak pikirkan bagaimana orang Papua yang ada di pedalaman itu bisa sekolah, bisa belajar dengan baik, terima ilmu dengan baik. Dia siap untuk berkompetisi di luar sana. Tidak ada. Yang penting gaji tiap bulan aman. Dan celaka itu syukur, karena saya lihat banyak itu para guru. Minta maaf kalau ada teman-teman guru di sini. Dan celaka lagi kalau medis, karena itu sudah menyangkut nyawa. Semua hal yang saya bicarakan ini dia akan nanti naik sampai di kecerdasan, kepandaian, kemampuan untuk mengelola diri sendiri untuk menjadi manusia lebih baik, yang kemudian nanti ikut bersaing dalam pesta-pesta politik tadi. Tapi hari ini saja, kalau kita mau jujur, mari kita jadikan orang Papua sebagai tuan di atas tanah mereka sendiri. Karena tidak ada orang Papua yang jadi bupati di Makassar. Tidak ada orang Papua yang jadi bupati dan wakil bupati di Ambon sana. Tidak ada orang Papua yang jadi bupati dan wakil bupati di Toraja sana. Tidak ada orang Papua yang jadi bupati dan wakil bupati di apa sana? Jawa sana dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh bilang begini, itu karena dong banyak tidak ada di sana, stop sudah. Siapa suruh kita juga mau datang banyak di sini. Saya tahu, saya bicara ini saya pasti dibenci banyak orang, tidak peduli. Karena saya hamba Tuhan, saya adalah murid Kristus, saya orang Kristen. Maka Tuhan saya adalah Tuhan yang adil, maka saya harus bicara juga demi keadilan dan kebenaran. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi hari ini memang yang saya mau sampaikan ialah bahwa kalau bicara tentang Otsus nanti kira-kira uang itu dia, orang bilang Otsus itu banyak ya, bukan cuma uang. Misalnya kayak contoh kecil uang. Nah, Otsus itu juga termasuk dengan penerimaan pegawai dan lain sebagainya kan. Bagaimana orang Papua nanti berusaha untuk mengurus dan mengatur diri sendiri. Bapak Ibu lihat berapa jumlah orang Papua yang hari ini diterima sebagai pegawai negeri. Nanti kemudian apa yang menjadi dasar ialah bahwa mereka kurang mampu. Mereka kurang bisa untuk untuk bersaing dan lain sebagainya. Saya pikir kalau alasan ini dipertahankan dari masa ke masa sampai ayam tumbuh gigi tidak akan selesai. Kalau pernah ada orang lihat ayam tumbuh gigi bertumbuh, itu berarti sesuatu yang tidak mungkin karena ayam itu tidak punya gigi. Jadi kita hari ini orang pendatang harus pikirkan ini baik-baik. Mari kita kasih kesempatan untuk mereka. Biarkanlah mereka menikmati kesejahteraan di atas tanah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka. Kita jangan lagi merampas
apa yang bukan menjadi hak kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan nama saya, Bapak Melki Mas Paitela. Pak Jack, selamat pagi. Oke, saya mungkin langsung saja. Saya senang sekali karena bisa diundang hadir di sini. Dan pada intinya adalah bahwa Otsus jilid 1 dan jilid 2 dari percakapan tadi para narasumber seolah-olah dalam tanda petik gagal ya. Seolah-olah gagal. Nah, hal yang menarik adalah banyak sekali diskusi bicara tentang Otsus jilid 1 dan jilid 2. Diskusi secara baik itu dalam tingkat akademis maupun di dalam percakapan sehari di pasar di mana saja dipercakapkan. Persoalan pokoknya adalah kita bicara tapi kita ini tidak melakukan. Ini persoalan pokoknya ada di situ. Kita bicara kita harus mendukung ini, mendukung itu, tetapi kita tidak melaksanakan. Ini saya pikir itu inti persoalannya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta itu benar. Kalau betul-betul kita mendukung bahwa kita Nusantara ini mendukung saudara-saudara kita orang Papua ini untuk mereka duduk katakanlah di jabatan-jabatan yang strategis, jabatan penting, mengapa kita lagi harus bikin sibuk-sibuk calon diri segala macam? Mari kita kasih kesempatan ke mereka dan kita pilih mereka. Saya pikir itu kunci jawabannya. Entry point-nya adalah di situ. Kalau itu tidak kita benahi, saya pikir itu akan sulit. Jadi kita nanti bicara dari waktu ke waktu, bicara terus-terus, bicara dan bicara. Kalau kita tidak melakukan, apa gunanya? Ada ungkapan yang bagus sekali, mungkin bilang begini ya, kita harusnya bilang begini. Mungkin saya pakai istilah bahasa Inggris, dia bilang begini, do what you say and say what you do. Artinya kita itu jangan ceritakan apa yang kita bikin. Kita bikin dulu baru kita cerita itu yang betul, tapi kita ini kadang-kadang suka balik istilah ungkapan itu. Ini yang salah. Kemudian saya betul-betul sangat prihatin dengan situasi yang ada sekarang ini. Kenapa? Saya juga lahir besar di Papua, orang tua saya juga semua meninggal di Papua. Dan saya sekolah mulai dari kecil, saya bergaul dengan anak-anak Papua ini, kita sama-sama makan, minum, sama-sama main bola, sama-sama lari tidur. Dan saya kenal betul anak-anak Papua. Sangat-sangat baik anak-anak Papua. Mereka kelihatan mungkin kasar kita, makanya kita kalau sudah kumpul, kadang-kadang kita ngomong itu suara besar-besar seperti orang berkelahi. Padahal tidak, kita tidak berkelahi karena memang kita punya kebiasaan dari kecil, kita udah hidup begitu. Baku pukul habis kita aku main lagi kembali, kita akur lagi. Dan itu terbawa sampai kita sudah tua juga itu masih terbawa karena memang kita hidup lahir besar di sini. Dan itu saya sangat prihatin dengan situasi yang terjadi sekarang ini, yang tadi Pak Jack bilang sudah tinggal 16 setengah tahun ya Otsus jilid 2. Nah, keprihatinan kita apa yang bisa kita lakukan untuk sisa 16 setengah tahun ini? Saya pikir yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu, bukan kita hanya bicara. Bicara itu sudah terlalu banyak kita bicara, orang sudah bosan dengan kita bicara semua, dari bicara dengan bahasa tinggi sampai bahasa rendah. Tapi mari kita wujudkan dalam tindakan yang nyata. Yang berikut adalah kalau memang kita masih dikasih kesempatan untuk bisa ambil bagian di dalam katakanlah mungkin di dalam pemerintahan ataupun di dalam jabatan apapun juga, marilah kita menjadi contoh dan teladan, menjadi panutan. Nah ini persoalan yang sangat penting. Yang berikut adalah menyangkut masalah pendidikan. Tadi disinggung juga mengenai IPM yang ada di Papua yang sangat rendah. Nah, saya kenapa membuka sebuah lembaga kursus bahasa Inggris? Saya punya lembaga kursus bahasa Inggris. Tujuan utama saya itu apa sebenarnya? Saya ingin supaya anak-anak Papua ini harus masuk di lembaga itu. Makanya waktu ketika saya punya lembaga ini di launching, dari Dinas P&P itu bilang begini, Pak, aduh kami bersyukur Bapak bisa buka lembaga ini ya, supaya anak-anak kita, anak Papua ini bisa masuk ke sini ya. Karena apa? Dia bilang saya dari Malang, beberapa kota di Jogja sana, aduh kita punya anak-anak ini jauh sekali ketinggalan. Itulah sebabnya saya sangat terbeban untuk bagaimana supaya anak-anak itu bisa terus belajar, kita didik sehingga mereka tidak kalah bersaing. Dan ini kita tunjukkan, kita buktikan bahwa dari anak-anak yang kita didik di tempat kita itu ada beberapa yang sudah bisa ikut lomba fashion show nasional, mereka udah masuk di level-level di atas. Kemudian ada juga satu siswa kita yang 2 minggu lalu dia ikut tes untuk Olimpik, dia termasuk 5 besar di seluruh Indonesia. Ini luar biasa. Ini sebuah hal yang sangat saya banggakan. Itulah sebabnya beberapa waktu lalu di tempat ini saya bicara, karena saya waktu itu pernah mendekati YPMK supaya kemungkinan bagaimana kita bisa kerjasama, anak-anak ini bisa masuk ke tempat kita. Tapi ya barangkali mungkin dengan segala kesibukan dan program yang mereka sudah susun sangat bagus, sehingga sampai sekarang pun itu tidak terwujud. Tapi itu tidak masalah, kita tetap jalan dengan apa yang bisa kita jalan, sebagai bagian dari kontribusi kita bagaimana membangun tanah Papua. Itu salah satu yang menjadi kerinduan kami, bagaimana anak Papua ini juga harus bersaing. Karena bahasa Inggris ini bahasa yang sudah mendunia, international language. Jadi kalau anak-anak kita ini sudah kuasai bahasa Inggris, dia pergi kuliah dimanapun dia tidak ragu lagi. Itu yang menjadi harapan kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang paling terakhir saya sampaikan di sini lagi adalah, mari kita yang Nusantara ini
Kalau memang itu sudah bukan hak kita, mari kita serahkan kepada saudara-saudara kita ini untuk mereka berkarya dengan talenta, potensi yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita sudah makan, minum, kenyang di sini, mari sudah kita kasih ke mereka. Jangan kita serakah lagi, tinggalkan. Kalau firman Tuhan bilang, kalau kamu sudah berbuat salah, jangan berbuat lagi sudah. Kembali sudah hidup yang betul. Kasih kesempatan kepada saudara-saudara yang punya tanah ini, yang punya hak ini, biar mereka menikmati hak keseluruhan mereka. Saya pikir itu yang paling penting dari semua, dan mungkin itu saja. Nanti kalau memang ada pemikiran-pemikiran yang lain, mungkin nanti kita bicarakan. Mungkin terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat siang. Saya Kak Cora, saya aktivis perempuan juga. Saya hanya mau kasih istilahnya pendapat dan pemikiran kita sebagai orang-orang Papua. Masuk ke dalam politik atau jabatan-jabatan yang tertinggi dari kita punya orang-orang Papua ini, kadangkala yang menjadi kekecewaan bagi orang Papua adalah orang Papua itu bisa menjual orang Papua. Bukan kita salahkan orang pendatang ya. Pendatang juga ada orang yang punya hati untuk Papua, dan orang Papua juga ada orang yang tidak punya hati untuk Papua. Mau dibilang pejabat sekalipun, mau berpolitik dan bikin spanduk segala macam, siapa yang tahu mereka punya hati? Mereka cuma nampang nama, status sebagai seorang bupati, status sebagai seorang DPR. Apa mereka pernah perhatikan masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika ini? Jangan jauh-jauh Pomako sana. Masyarakat banyak yang hidup di dalam kemah-kemah yang mereka bikin di sana dengan mereka punya terpal kalau mau dibilang. Rumah yang memiliki rumah itu hanya sedikit orang. Apakah DPR atau bupati pernah pergi ke sana langsung terjun lapangan untuk melihat hal tersebut? Ini khusus orang Papua yang menjadi tuan di atas daerah sendiri. Apakah mereka menjadi tuan itu mereka lihat ini istilahnya sebagai rumah tadi. Sebagai seorang kepala keluarga, apakah dia ada kasih tahu rahasia yang tersembunyi di dalam kepada dia punya istri dan anak-anaknya? Belum tentu, siapa tahu dia ada lirik perempuan lain di luar sana sebagai seorang pejabat. Artinya bahwa uang-uang yang masuk itu siapa tahu dia gunakan untuk hal-hal yang tidak benar, yang tidak menjadi berkat buat di dalam satu keluarga itu, kasih makan dia punya istri, anak, bahkan tamu-tamu yang datang dalam rumah itu. Siapa yang tahu? Akhirnya tamu-tamu yang di dalam rumah itu karena kelaparan, dia pergilah cari pekerjaan di luar sana yang bisa dia dapat. Akhirnya dia dapat yang lebih, dan dalam rumah tangga itu kepala keluarga jangan cemburu kalau orang lain dapat pekerjaan. Dengan dia punya hati ya, ini maksud ke dalam hati. Hati yang positif dan tulus untuk membangun daerah ini. Jadi kalau kita mau bilang bahwa pejabat bupati harus orang Papua, oke, tapi dia punya hati untuk daerah ini, untuk membangun. Jangan-jangan dia mau punya 01, 02, 03 dan esteller dan segala macamnya. Termasuk DPR yang ada juga. Jangan-jangan waktu belum jadi apa-apa, sayang masyarakat segala macam. Iya, selamat siang segala macam. Setelah jadi pejabat daerah, bupati ke DPR, ini orang Papua sendiri, kaca mobil tertutup dan jalan. Tidak bisa lihat masyarakat yang ada. Kenyataan-kenyataan yang ada, jadi mata duitan kalau mau dibilang di sini, tidak ada membangun daerahnya. Tidak punya hati untuk dia punya masyarakat. Bagaimana seseorang itu mau jadi gembala, sedangkan dia punya domba-domba saja jalan sembarangan kiri kanan, karena tidak diberi makan dengan baik. Seorang gembala itu harus dia merangkul dia punya masyarakatnya, dia harus merangkul dia punya domba-domba, agar bagaimana sampai domba-domba itu menjadi kenyang. Dan domba-domba, orang-orang akan lihat, oh kita harus mencontohi dari daerah ini bahwa dia punya masyarakat sejahtera. 7,5 triliun yang ada di Kabupaten Mimika ini tidak digunakan dengan baik. Sekolah-sekolah banyak di kampung-kampung sana yang belum tertata dengan baik. Makanya anak-anak di kampung-kampung sana dikirimkan ke Timika. Anak-anak Papua itu tidak ada yang goblok, semua pintar. Tapi cara mengasahnya itu yang tidak dengan tulus hati, sehingga banyak anak-anak yang terlantar dan pendidikannya tidak maju dengan baik. Ini menjadi perhatian buat kita. Jadi orang pendatang atau orang bilang orang Nusantara tuh rambut lurus ini, mereka juga ada yang punya hati untuk membangun daerah ini. Jadi kita tidak bisa punya persepsi bahwa selalu negatif terhadap orang, tidak. Ada yang punya hati untuk daerah ini, orang Papua pun ada yang punya hati untuk daerah ini, dan ada juga yang tidak punya hati untuk daerah ini. Sekian dari saya. Pertama-tama saya berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Basilia Welerubun. Saya dari Wanita Katolik RI Timika. Saya dan suami saya berdomisili di Timika ini dari tahun 1980. Daerah ini masih hutan semua. Daerah di bandara sana itu yang ada. Tetapi dari situ masih hutan. Kami hanya berapa rumah yang ada di daerah bandara situ. Yang sekarang mungkin dikenal dengan nama Belakang Wowor. Ya, saya hidup dengan, saya punya saudara-saudara dari Amume sudah 44 tahun. Ya. Ada yang saya punya suami aparat desa Kuamki, dan juga sebagai guru di SD Impres Kuamki 2 waktu itu. Suami saya melihat bahwa anak-anak sekolah yang lulus dari SD yang ada di Kuamki atau Timika ini,
kebanyakan mereka harus lanjut ke Mapurujaya setelah tamat dari SD. Atau kalau yang punya orang tua mampu ke Jayapura, melanjutkan pendidikan di Jayapura. Waktu itu suami saya John Wele Rubun mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mendirikan SMP yang sekarang SMP Negeri 2, yaitu dulu SMP Persiapan. SMP Persiapan Timika. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Saya melihat, saya hidup dengan orang Amume, saya lihat anak-anak Amume rusak semua. Mabuk-mabuk, dan sudah tidak tahu dia sebagai orang yang beragama atau tidak. Orang lain pergi ke gereja, orang tidur di jalan-jalan dengan keadaan mabuk. Mabuk karena siapa? Mabuk karena kami pendatang juga. Kami jual minuman. Kami jual minuman, dan itu untuk menghancurkan penerus-penerus orang Amume. Kami bertetangga dengan Polsek. Tapi dari Polsek hanya melihat saja begitu. Saya sering hubungi ibu-ibu Amume di situ. Saya bilang, kita sama-sama melapor ke polisi, ke Polsek situ, untuk orang-orang yang jual minuman, karena itu akan merusak kamu punya anak-anak. Tetapi orang ibu-ibu tidak mau bergabung dengan saya untuk ke Polsek. Dan baru-baru kejadian, kami punya rumah-rumah di belakang Wowers itu hancur, kaca-kaca hancur, karena anak-anak mereka mabuk dan berkelahi dengan anak-anak di belakang Wowers dan datang merusak rumah-rumah kami. Itu bagaimana saya merasa sedih, karena kami tinggal berdekatan dengan Polsek, tetapi Polsek tidak melihat begitu. Kami menelpon dan sampai hampir setengah jam baru keamanan datang untuk melerai. Itu masukan yang pertama. Dan yang kedua, saya meminta supaya Otsus Jilid 2 ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan dapat mensejahterakan masyarakat Papua, terutama Amume dan Kamoro. Karena mereka ini yang punya tanah di sini. Dan saya mau rasa sedih ya, karena baru-baru juga penerimaan polisi. Katanya untuk anak-anak Papua, khususnya untuk anak-anak Papua. Kenyataannya pendatang yang lebih banyak dari anak-anak Papua. Saya tidak tahu alasannya apa. Begitu banyak anak-anak Papua yang mendaftar, jatuh semua. Yang banyak hanya orang-orang pendatang. Yang kedua, yang selanjutnya itu tentang Otsus yang pertama, saya juga katakan bahwa gagal. Saya orang yang berpuluh tahun tinggal di Timika ini, saya katakan gagal. Karena tidak ada masyarakat Kamoro, Amume Kamoro tidak ada yang sejahtera. Mereka menderita. Mereka tidak, anak-anak banyak yang tidak berpendidikan. Tinggal anak-anak dikatakan Aibon, anak-anak Aibon. Ada anak-anak yang sering, saya kadang-kadang ke ATM, ke Diana, ke Galail, itu ada anak-anak Papua yang berdiri seperti pengemis, meminta orang yang keluar dari ATM minta uang, yang dari Galail minta uang, yang keluar dari Diana minta uang. Kasihan, mereka menderita di atas tanah sendiri. Saya sedih. Juga untuk penerimaan pegawai pun begitu. Kebanyakan itu guru-guru itu banyak itu dari pendatang. Guru-guru pendatang itu pergi ke pedalaman itu, mereka hanya pergi mengajar 1-2 hari, habis itu kembali ke kota. Ke kota nanti tunggu sudah dekat gajian baru mereka ke tempat tugas. Bagaimana anak-anak Papua mau pintar, mau maju? Itu makan uang lender, orang bilang, uang haram untuk piara keluarga. Orang-orang guru-guru pendatang. Juga untuk saya harapkan supaya
kalau pemilihan bupati nanti, kita betul-betul pilih. Kita betul-betul pilih orang-orang yang betul-betul, yang punya hati, yang punya jiwa untuk membangun daerah Timika ini, kabupaten ini. Bukan orang-orang yang pejabat yang dapur di Timika, dapur di Jakarta, dapur di mana saja. Ada berapa dapur? Itu harapan saya sebagai orang non Papua ini. Seperti tadi ada dikatakan bahwa Presiden Gus Dur pernah datang di Timika waktu Natal tahun berapa itu? Itu Ibu Yosefa pernah bicara dengan Presiden Gus Dur waktu di gereja Tiga Raja. Presiden, bagaimana sampai kami tidak bisa naikkan bendera bintang kejora? Gus Dur katakan, boleh saja kamu kasih naik bendera bintang kejora, tetapi tidak boleh melebihi bendera merah putih. Jadi bendera merah putih di atas, bendera kejora, bintang kejora itu bendera budaya. Jadi boleh saja kamu rayakan, boleh kamu naikkan. Tapi setelah itu kamu turunkan dan bendera merah putih tetap. Itu saya ingat waktu itu. Jadi memang waktu itu kita hidup bersaudara betul-betul baik. Tetapi setelah mulai daerah ini manusia-manusia datang dari mana-mana, ya memang kita mempunyai HAM, itu hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk mencari. Jadi kami pendatang yang dari mana-mana datang untuk mencari makan di tanah Papua ini, kami harus sadar bahwa ini tanah orang. Dan kita seperti tadi ibu-ibu ada yang katakan bahwa jangan merampas hak orang lain. Kami sudah hidup 44 tahun di Timika ini, kami tidak punya tanah. Seperti orang-orang yang pendatang yang baru datang sudah merampas hak-hak orang lain, tanah-tanah orang lain. Jadi itu saja mungkin masukan dari atau pendapat dari saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya Herjon Lovihan, saya dari suku Kei, saya pendatang di daerah ini. Saya mau menyampaikan beberapa hal. Saya guru. Kebetulan saya guru, bisa mengajar agama, bisa mengajar komputer apa juga, sehingga saya di satu SMK saya mengajar, saya sebagai ketua jurusan PKJ di situ. Dan murid saya itu ada yang dari pantai, ada yang dari gunung, ada yang orang Jawa, ada yang orang Manado, ada yang orang Kei, beragam di dalam kelas itu. Jadi ketika kita taruh monitor di depan mereka, ada yang bertanya itu apa? Ada yang bilang itu monitor, ada yang bilang itu televisi. Jadi dari keadaan itu saya menyimpulkan bahwa kita memang beragam. Kita memang beragam, tetapi kita juga punya potensi untuk duduk di satu tempat dan berbicara tentang hal yang sama. Karena itu kita semua bisa berubah. Lantas kondisi pendidikan yang didukung dengan otsus yang seperti saat ini, saya rasa baik dia bupati orang asli Papua maupun orang pendatang, sampai detik ini mereka belum punya hati untuk pendidikan di kabupaten ini secara khusus. Mengapa? Karena kita semua sama-sama tahu, kepala dinas tahu, bupati tahu, wakil bupati tahu bahwa di pedalaman sana guru misalnya 5 orang yang ada mungkin 1. Itu rahasia publik. Tidak, kita semua tahu itu. Tapi pertanyaannya apa yang mereka buat? Pertanyaannya kebijakan apa yang sudah dibuat? Atau ketegasan apa? Atau hak-hak guru-guru tersebut seberapa banyak yang sudah ditarik kehadiran mereka menemani siswa di sana. Jadi kita berbicara ini, kadang kita dulu bicara omong kosong terlalu banyak, tetapi intinya itu ada di kita punya hatinya ada di mana. Kita punya hati itu jangan hanya ada dalam hati ini, tetapi keberpihakan kita itu keberpihakan yang membutuhkan kehadiran kita di sana. Bukan hanya dulu bicara, kan jadi bupati saya buat pendidikan begini omong kosong, karena dia tidak tahu kampung yang dia mau buat itu ada di mana. Itu permasalahannya. Kalau kita mulai bermisi seperti para pekabar Injil atau para misionaris yang membawa agama, entah agama apapun itu, mereka datang di kampung itu dan tinggal bahkan mati di situ. Mereka memberi jiwa, raga dan segala macam kompetensi dirinya, kapasitas dirinya untuk membangun tempat dia ada di situ. Tapi kita datang dan melihat, oh dong ini sedikit otak, sedikit belum terpelajar, saya buat begini supaya saya bisa ambil ini. Saya oh saya bisa dapat untung di sini. Kita motivasi begitu itu, kita semua terbuka pikiran dan perasaan di hari ini untuk menerima bahwa kita ada dalam keadaan itu. Maka menurut saya itu ada 3 kategori pendatang di sini. Ada pendatang yang datang, kategori pertama, datang tinggal bekerja dan menafkahi keluarganya. Sampai di situ urusan dia selesai. Ini pendatang yang kedua, dia datang dan menafkahi keluarganya, kemudian ada rasa cinta untuk masyarakat lokal. Rasa cinta tanpa perbuatan itu adalah mati. Maka cinta itu dibuktikan lewat perbuatan. Dia berbuat untuk menghidupi masyarakat lokal. Itu kelompok masyarakat yang kedua. Kelompok masyarakat yang ketiga itu kelompok masyarakat yang datang dan dia berusaha untuk menguasai tempat ini.
dengan segala macam potensi yang dia punya. Apalagi dia sekolah-sekolah sedikit biar nilai jelek-jelek, tapi sekolah-sekolah sedikit di luar, dia datang bikin diri tahu. Jadi dia pakai segala macam rumus yang ada, rumus kejahatan, kekerasan, segala macam itu semua dia pakai untuk dia mau berkuasa. Dia mau menguasai tempat ini dengan segala macam sumber daya potensi yang ada. Lantas orang yang seperti begini dia berumah di sini jelek, tapi dia kampung sana rumah itu bermewah-mewah, mobil kiri kanan pokoknya banyak sekali di sana. Karena dia ada untuk hanya mengambil keuntungan dari tempat ini. Saya pikir kita yang ada di sini semua petinggi-petinggi atau orang-orang yang key person dari komunitas-komunitas kita. Pertanyaannya, kita sudah buat apa untuk warga kita? Kita sudah buat apa untuk mendorong warga kita punya hati untuk masyarakat Papua? Atau di tempat kerja kita, apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk menyatakan diri saya berpihak kepada masyarakat asli Papua? Ketika kita semua menjalani hidup kita, aktivitas kita dengan pertanyaan dasar itu, maka kita bisa berbuat apa saja untuk membangun masyarakat kita. Bukan saja orang Papua yang mau hidup di sini, kita semua mau hidup, tapi saling memberi, saling menerima, cinta yang sama, perasaan yang sama, hak-hak yang serupa tetapi tidak sama. Itu ketika kita punya rasa itu, maka kemanusiaan kita akan dipuji oleh Tuhan, kemanusiaan kita akan dihormati oleh tanah ini, oleh leluhur yang punya tanah ini, oleh masyarakat yang ada di kabupaten ini. Saya pikir poinnya ialah keberpihakan kita. Ketika kita berpihak, betul-betul berpihak. Jangan berpihak setengah-setengah, berpihak-pihak, lihat, tak, oh saya mau ambil yang ini. Itu berpihak omong kosong itu. Maka tugas kita ialah meyakinkan atau menyadarkan sekian banyak orang untuk punya hati, untuk membangun, untuk mengembangkan, tapi juga menghidupi masyarakat yang ada di kabupaten ini. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Hari ini kita berbicara tentang afirmasi otsus. Jadi saya hadir di sini selain sebagai pradi, saya juga punya rasa ingin tahu, mengadvokasi setiap persoalan, setiap masalah yang terjadi di kabupaten ini. Baik itu dari perusahaan, dari pemerintah, dari masyarakat semua. Kita advokasi. Kalau kita tahu masalah, baru kita akan duduk dengan semua stakeholder. Baru kita bicara. Otonomi pasti ke depan ini seperti apa. Hari ini, coba kita berangkat dari pemahaman ini dulu. Perbedaan konteks afirmasi otonomi dalam konteks kesejahteraan pembangunan dari negara dengan OAP. Otonomi khusus afirmasi yang diberikan negara dengan OAP, kepada OAP. Konteks negara memperlakukan kesejahteraan pembangunan kepada masyarakat OAP berbeda dengan konteks paradigma yang jadi harapan bagi OAP. Pemerintah punya lain, negara punya lain, masyarakat OAP juga punya lain. Dua perbedaan paradigma yang hari ini terjadi. Hari ini kita bicara dalam bidang politik, hari ini yang kita ada duduk sampai saat ini. Kesejahteraan di dalam bidang politik seperti apa yang diinginkan oleh negara kepada masyarakat OAP. Lalu kita balik tanya lagi, kesejahteraan di bidang politik seperti apa yang mau disampaikan oleh OAP? Dua ini tidak baku ketemu. Negara sampai pada titik terakhir ke Sebangpol, berpikir keras, merumuskan keras bagaimana kesejahteraan pembangunan politiknya kepada OAP. Begitu pula melalui afirmasi otonomi khusus, masyarakat OAP mengusulkan keberadaan bidang politiknya kepada MRP, lalu MRP mengusulkan lagi kepada negara untuk menjawab bagaimana tentang hakikat esensi dari bidang politik terhadap OAP. Kita berangkat dua itu dulu. Jangan sampai fakta, saya bicara fakta, yang terjadi kita berafiliasi lagi dengan organisasi-organisasi baik itu ormas atau apapun bentuknya, lalu menciptakan aturan lagi yang kemudian bertentangan lagi dengan yang OAP rasakan. Bapak Ibu, sampai kapanpun juga kalau model seperti begini tidak bisa untuk menjawab esensi hak hidup dasar masyarakat Papua, khusus bidang politik. Mari kita renungkan sama-sama. Kita renungkan sama-sama. Sorry, tadi saudara sana ada berbicara soal OAP. Kita mau rubah OAP menjadi Nusantara. Mari kita sama-sama renungkan. Kita refleksi balik sama-sama. Orang Papua sendiri saja mau diakui saja sampai saat ini mereka berteriak. Hak untuk hidup di bidang pendidikan, politik, kesehatan. Model seperti apa? Kalau kita ini negara hukum, maka semua itu harus ada aturan. Secara ketentuan harus ada aturan.
Tapi kalau mereka punya kebutuhan, punya perasaan yang disampaikan tetapi tidak diakomodir dalam sebuah peraturan, nonsense. Kita ini negara hukum. Ini kita baru bicara dalam bidang politik. Kita belum bicara dari pembangunan kesejahteraan di bidang ekonomi. Hari ini mari kita sama-sama merumuskan, mengidentifikasi apa yang konteks seperti apa yang mau untuk OAP ini di bidang ekonomi. Pendidikan. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan yang mau disampaikan oleh OAP ini dia terjadi di injury time pas masa-masa pilkada. Ini juga konteks-konteks. Kita pun juga harus memahami dalam konteks apa juga, begitu. Kita untuk OAP, masukan untuk OAP. Hari ini kami harus bertanya seberapa besar SDM kita yang kita siapkan. Khusus di bidang advokasi. Baru saya sendiri saja. Masih kita perlu banyak orang lagi. Mari kita sama-sama advokasi. Bidang ekonomi, pelaku-pelaku usaha, berapa banyak OAP? Mari kita datakan. Kesehatan, seberapa besar perilaku hidup sehat yang hari ini kita alami. Kita ini besok penderitaan penyakit menular. Sungguh mati nih orang OAP. Penyakit menular itu kalau dari data yang kita lihat di statistik kesehatan itu kami ini lebih banyak penyakit menular. Itu artinya bahwa kita sudah panen ini dalam beberapa tahun kemudian itu kita pasti banyak kematian. Lalu bagaimana kita mau melahirkan generasi-generasi penerus? Ini sebuah memang paradigma konteks yang luar biasa. Di satu sisi masyarakat Papua tentang kebebasan mereka, tetapi di sisi lain kita sudah berbicara Nusantara ini nanti postlet. Kita yang ingin seperti diperhatikan, tapi teman-teman kita yang punya skill sebenarnya, yang punya skill di bidang yang tidak dimiliki oleh orang Papua. Mereka mau merasa bahwa mungkin peluang-peluang ini tidak terjadi kepada mereka, tidak. Yang penting itu coba mari kita lihat tentang local wisdom untuk kearifan lokal masyarakat Papua. Sungguh, kalau orang asli di sini Amu Mekamoro ini, dorang itu punya kasih itu bukan main-main. Dorang punya menghargai kamu yang perintis yang ada, bukan main-main. Kamu yang punya jasa di mantri, guru-guru, itu bukan. Tapi jangan salah tafsir, jangan salah paham bahwa mereka jangan kamu masuk lagi, kasih kabur lagi. Dukung. Begitu, harus dukung. Jadi saya ibaratnya seperti begini. Amume tidak bisa menjadi Moni. Moni juga tidak bisa menjadi Amume. Meskipun mereka hidup dalam tradisi sehari-hari, makan minum, berdampingan sama. Tetapi Amume tidak bisa jadi Moni. Moni juga tidak bisa menjadi Amume. Itu kembali lagi ke hak dasar lagi kembali. Kalau hari ini mereka mau bicara tentang pengaturan hak-hak mereka di dalam undang-undang, jangan yang lain lagi masuk untuk mengatur yang porsi yang sama lagi kepada mereka yang OAP. Makanya kembali saya bilang, cara menghargai di lokal wisdomnya itu kepada masyarakat yang punya jasa itu luar biasa. Jadi ini kita bisa kategorikan dalam akademisi konteksnya pengakuan, begitu. Ini kompleksitas masalah yang terjadi, tapi perlu kita rumuskan bersama-sama. Kalau sudah hadir muncul semua persoalan-persoalan, baru kita atur. Kira-kira siapa lakukan apa di bidang Kesbangpol ini apa di bidang politiknya, ekonomi dan seterusnya. Mungkin begitu baru akan ada ungkapan perasaan secara bersama-sama. Ada persamaan kehendak yang terjadi. Sehingga apapun yang hasil itu jadi kesepakatan kita bersama, maka itu jadi hukum untuk kita sama-sama untuk menjalankan, mengaplikasikan poin-poin yang kita sudah menjadi kesepakatan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Lagi saya kembalikan waktu. Terima kasih, kita beri aplaus dulu. Ya, apa yang disampaikan oleh saudara terkasih ini adalah sesuatu yang sangat baik. Namun Pak Simon izin, karena forum kita ini belum pada perumusan kebijakan, kita masih membangun namanya common ground, kesepahaman bersama. Nanti dari Nusantara dulu, terus dalam waktu dekat kita akan bertemu lagi dengan paguyuban yang orang Papua. Kita cerita lagi dulu. Baru kita kasih masukan kepada perumusan kebijakan. Karena kalau yang tadi Adi Simon sampaikan sudah tepat. Itu nanti akomodir sebagai bagian yang kita perjuangkan sama-sama. Baik Nusantara maupun OAP, kita satukan hati kita perjuangkan. Karena itu hak dasar yang diabaikan. Sebagai informasi saja Ade, hari ini kalau saya lihat berita, teman-teman MRP juga banyak keluh kesahnya. Bahwa jilid 2 Undang-Undang Otsus itu telah menghilangkan sebagian hak mereka. Karena mereka tidak bisa buat banyak di jilid 2 ini. Dan itu bukan ranahnya kita, itu ranah mereka nanti pada waktu tertentu. Lalu ditambah lagi satu namanya BP3 OKP.
Ini kami juga ada sedang mendorong supaya ke depan forum-forum ini kita duduk sama-sama untuk bicara. Jadi semua pihak ini harus duduk bicara dulu secara internal. Nanti setelah itu kita duduk sama-sama untuk melihat Papua ke depan dengan cara yang sama, yaitu tugas kita 16 tahun setengah ini harus ada hasil yang terbukti. Kita bisa lihat, bukan hanya karang-karang. Terima kasih untuk masukan. Ada nanti ditampung. Mungkin Pak Kepala Kespam bisa menjawabnya juga, tapi nanti kita jawab juga tidak bisa ada impact-nya. Karena Pak Kepala Kespam jawab pun pasti tidak ada impact-nya karena kebijakan. Itu akan menjadi isu baik bagi teman-teman kita Nusantara untuk mereka taruh dalam hasrat dalam hati mereka. Nanti dalam pertemuan Nusantara dibicarakan supaya apa yang disampaikan oleh Ade itu kita giring sama-sama. Tentu kita akan dorong kepada pengambil kebijakan yang memang punya kewenangan untuk melakukan itu. Nah, keprihatinan ini sama di seluruh tanah Papua sama. Kita lagi mengeluh karena banyak kebijakan dari pusat. Pertanyaannya, maukah kita tinggal hari-hari dengan keluh kesah saja? Atau kita perlu ambil sebuah langkah yang konkret? Pertama, membangun dulu kohesi sosial kita, membangun dulu yang tadi saya bilang sosial kapital, bahwa kita ada di sini baku saudara. Kita saling dukung, apa yang menjadi masukan dari teman-teman seperti tadi disampaikan oleh Ade Simon, juga harus ada dalam hati teman-teman Nusantara. Terima kasih sudah memberitahukan sesuatu yang baik, nanti akan kita tindak lanjuti untuk yang ke depan. Bapak Kepala Kespam sekaligus. Belum ada simpulan. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sebagai moderator. Nama saya Rustam Pawa. Saya hadir di sini mewakili dari Maluku Utara. Yang dari tadi kita bahas mengenai kelucuran anggaran dari negara kepada Otsus, khususnya Otsus Papua yang ada sekarang kita bahas. Menurut saya anggaran yang paling kita bicara tentang sumber daya manusia yang sementara ini kita bahas tentang kekurangannya sumber daya manusia khususnya di daerah Papua yang kita lihat sekarang di daerah Timika. Pengalaman saya pernah 5 tahun di Agimuga. Yang saya melihat untuk pendidikan yang memang di sana memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya anak-anak masyarakat kita yang ada di sana. Kalau untuk melihat pendidikan yang ada di sana, yang pendidikan di Agimuga, nanti saya kaitkan dengan yang di Kokonau yang saya lihat di lapangan. Bahwasanya kalau anak-anak kita yang dari khususnya yang sana kan khusus Agimuga kan ada Amume dengan Komoro. Kalau kita lihat masyarakat warga kita dari Amume, mereka bisa belajar dengan bagus. Tetapi saudara kita yang ada di Komoro itu guru, kalau disalahkan guru salah juga sih. Guru pun pusing untuk melihat mereka. Karena dengan adanya kekurangan ekonomi yang ada dalam keluarga mereka, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, bila mana keluarganya atau orang tuanya mencari nafkah, mereka juga ikut, sehingga terkadang pendidikannya untuk mereka seharusnya mereka menerima pelajaran di saat itu mereka tidak bisa sampai pada 1 sampai 2 minggu ke depan baru kembali. Itu yang kita lihat, yang saya lihat yang pengalaman di sana. Kemudian yang saya lihat di Kokonau. Kokonau mungkin saya dengan Bapak Dorti, Bapak Kasat Bimas mungkin sudah tahu, saya sama-sama dengan beliau di sana. Jadi sama seperti yang di Agimuga, keluarga kita yang ada di Komoro, yang di pantai, khususnya di pantai. Mereka menerima pelajaran di sekolah itu mungkin satu bulan itu mungkin bisa dikatakan 2 atau 3 minggu, 1 minggu itu mereka manfaatkan untuk membantu orang tua mencari di laut ataupun di sungai. Nah, ini yang berhubungan dengan dana yang dikucurkan untuk masyarakat OAP ini, yang khususnya Otsus. Saya sebagai masyarakat warga biasa untuk memberikan saran untuk dana yang ada untuk dana pendidikan. Otomatis kan di dana Otsus itu ada anggaran untuk khusus untuk pendidikan. Kalau bisa dilebihkan untuk mereka, yang khususnya dibuatkan asrama. Contohnya di Agimuga dibuatkan asrama khusus untuk mereka yang orang tuanya jauh dari kecamatan atau daerah yang ada di sekolah. Karena apa? Kalau tidak dibuatkan asrama, dan asrama itu kalau tidak ada pembinanya otomatis tidak bisa. Contohnya di sini di belakang di depan pom masuk dalam itu ada asrama itu orang Komoro. Itu sampai sekarang mereka juga kasihan juga kalau kita lihat. Dulu pernah saya itu antar mereka di situ, mereka makan pun tidak dapat kadang-kadang kalau gitu. Jadi anggaran itu dikucurkan untuk siapa? Ya, anggaran pendidikan itu yang dimanfaatkan untuk siapa? Sedangkan anak-anak yang putra daerah kita yang setengah mati makan pun susah di sana, tidak ada yang melihat itu. Sehingga mereka pendidikannya terganggu, akhirnya terpengaruh oleh hal-hal yang negatif untuk mereka sendiri, akhirnya timbul kecelakaan dan sebagainya. Ini yang saya lihat, sehingga anggaran khusus untuk dana Otsus ini yang bertujuan untuk pendidikan itu betul-betul dimanfaatkan untuk pendidikan. Ya, pemerintah daerah harus melihat mereka,
Ya, saya sarankan pemerintah membeli mereka. Selama ini kan hanya dari LP Maka itu yang melihat. Tetapi kan tidak fokus ke sana mereka. Sehingga mereka terlantar. Di asrama kan pun mereka terlantar, tidak bisa mereka berbuat apa-apa. Ya hanya sekolah pula makan apa? Mereka tidak makan kadang-kadang. Ya. Yang saya lihat seperti itu. Sehingga saya sarankan kepada ini sebagai masukan untuk ke depan bisa kita bahkan memang mesti dibahas lagi untuk ini ya. Itu yang perlu penting untuk mencerdaskan anak bangsa kita khususnya anak Papua yang ada di sini di wilayah Kabupaten Mika ini. Ya. Yang paling utama adalah dana itu yang khusus untuk pendidikan betul-betul dimanfaatkan untuk mencerdaskan anak-anak khususnya di Kabupaten Mika, anak putra daerah. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya atas perhatian. Kita beri aplaus dulu dengan teman-teman Nusantara yang setia di wilayah pikiran. Mereka punya hati juga kita dengar. Mereka rindu anak-anak Papua itu maju. Ada salah di mana ini? Inilah pentingnya kita bentuk forum ini. Mungkin ada beberapa yang kita terpaksa tunjuk supaya kita jalan potong. Nanti kalau mau bicara masalah sedikit langsung kasih rencana tindak lanjut kita usul konkret ke depan kita bikin apa? Izin memperkenalkan nama dan izin tidak berdiri Bapak, tidak hormat kalau saya berdiri depan di belakang terhalang. Jeffrey Chris Sutagalung saat ini menjabat ketua FKUB, juga dikenal sebagai pendeta tapi lebih banyak ke akademisi Bapak. Di dalam berbagai hal saya juga alumni Unhan jurusan damai dan resolusi konflik. Kalau saya sih lebih mengacu kepada apa sih itu afirmasi. Teman-teman mungkin sebagian ngerti afirmasi, tapi secara terbuka saya katakan bahwa afirmasi adalah sebuah tindakan diskriminatif bagi kita tapi positif bagi teman-teman Papua. Jadi artinya diskriminasi positif. Nah, saya ingin katakan begini, Otsus pertama, Otsus kedua memiliki paradigma yang berbeda. Sebabnya pertemuan hari ini bisa tidak kita membuat sebuah keputusan bersama, klausul bersama, untuk nantinya keputusan-keputusan dalam bentuk tulisan ini dapat menggugah hati pemerintah agar mereka bisa, saya gunakan bahasa apa ya, berkomunikasi langsung dengan kita. Artinya gini, waktu diguyurkan kembali Otsus jilid kedua, ini kan banyak pertentangan. Saya ingin katakan bahwa pemberian Otsus pertama sebagai sebuah bujuk rayu dalam konteks terminologi kata. Padahal orang yang lagi meraju, orang yang lagi menangis, orang yang lagi sakit, nggak bisa serta-merta dikasih gula-gula. Itu persoalannya. Persoalan pertama belum selesai, muncul tawaran kedua. Menurut Anantia Pramudia mengatakan bahwa konflik-konflik yang terjadi di muka bumi itu hanya 3. Konflik budaya, konflik ekonomi, konflik politik. Ketiga-tiganya ini di seluruh dunia ada, itu kata Anantia Pramudia. Tetapi menurut salah satu dosen yang ada di Uncen hari ini bisa direkam, karena saya suka belajar. Ibu Dr. Ananta mengatakan begini, judul bukunya adalah, kalau saya nggak salah baca, Nasionalisme Ganda Orang Papua. Dia katakan begini, Republik ini menawarkan Otsus, menawarkan segala sesuatu dengan bingkai yang ada di Jawa, bingkai NKRI itu. Sehingga apa yang dibangun di sana tidak bisa di sini diterapkan, karena berbeda bingkai. Yang tadi Pak Yan Kesamol tadi, ini alumni sama saya, sama-sama di mediator, mengatakan hal yang sama, dan itu memang sesuatu yang tidak dapat ditutupi. Mau bangun sesuatu, tetapi sama seperti yang ada di Jakarta, sama seperti yang ada di Jawa. Padahal orang Papua tadi Pak Direktur mengatakan bukanlah orang bodoh. Ya, saya setuju Pak. Profesor Dr. Lalawan, guru besar IKIP, Ibu Serli, tahun 90-an mengatakan bahwa dia menemukan antropologinya di sini sebagai seorang profesor almarhum. Dari garis lingkar kepala orang Papua adalah makhluk terpandai di muka bumi. Dari lingkar kepala. Hampir sama, maaf ya teman-teman muslim, hampir sama dengan lingkar kepala orang Yahudi. Ini temuan. Ini akademik banget loh. Saudara boleh marah tapi berikan sama saya akademiknya juga. Lingkar kepalanya oleh Profesor tahun 89. Sehingga sebabnya dia guru besar di IKIP, Manado dulu IKIP. Lingkar kepalanya. Seperti betapa encernya. Artinya apa yang kurang selama ini? Ternyata dari proses kata Ibu Bernarda Metrani yang dikatakan tadi dualis nasionalisme Ganda orang Papua, dan apa kata Anantia Pramudia dengan apa Profesor Dr. Lawan menemukan sebuah cara pandang bahwa kita kekurangan keberpihakan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan dalam diskusi hari ini kita menemukan kesepahaman bersama, karena di sini katakan non OAP dukung orang asli Papua. Jangan sampai kita di mulut mendukung, tapi kerja nyata di bawah kita nggak dukung. Nah sebabnya dengan harapan bahwa nantinya kalau ada RTL, Pak Direktur ini bisa dibawa kepada pemerintah pusat, dan ini menjadi perhatian dari mereka agar keberpihakan itu terjadi. Kan kendalanya kita tadi bicara tentang dana, bagaimana ini berdiri tidak dibiayai. Saya juga menemukan sebagai seorang dosen filsafat Bapak, saya ngajar di sebuah kampus di Jakarta.
Orang Papua punya prinsip begini. Kalau diajarin teori susah. Ini kan filsafat teori. Ibu Sherly, ini kalau bicara filsafat teori. Semua teori. Kan saya kebetulan dokter filsafat. Senior saya adalah Pak Rocky Gerung, itu tingkatan 4-5 tahun. Dosen saya Magni Suseno. Ingin saya katakan begini, Pak. Ternyata saya menemukan orang Papua, pure orang Papua, Melanesia Papua. Mereka itu cenderung kepada vokasional. Kita ngomong aja, mereka nggak bisa. Tapi kalau kita tunjukin, Pak, cara bertani, buka komputer, bikin robot, mereka lihat 1 jam, Pak. Orang pendatang ini kalah. Mereka bisa ikut sebagaimana prototipe yang kita buat, dia pasang lagi, dia bongkar lagi, sama, Pak. Karena vokasi tadi itu tidak bisa teori-teori banyak. Nah, saya menemukan bisa tidak bahwa program-program vokasi itu diperbanyak di tanah Papua daripada di daerah Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena datanya cukup banyak bahwa program-program vokasi itu ada di sana, kurang di sini. Bisa tidak diterapkan di tanah Papua karena secara struktur kontur budaya bahwa orang Papua itu lebih baik dan lebih banyak berhasil kalau mereka dididik dengan hal-hal yang vokasional. Itu yang Roy Yohanes Suryo lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ikut pembahasan tentang Otsus ini mulai dari saya masih aktif kerja beberapa kali jadi kepala dinas dan aktif juga di beberapa organisasi. Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Karena pada realitanya Otsus selalu jadi masalah. Mau jilid 1, jilid 2 dan lain-lain itu selalu bermasalah. Timbul penilaian atau penafsiran-penafsiran yang keluar bisa saja memprovokasi, bisa saja menjadi input-input yang positif. Tetapi orang Papua itu capek dibohongi, Pak. Selama saya jadi pegawai, bukan saya secara pribadi untuk untuk menonjolkan diri, tidak. Orang Papua itu mau apa yang Anda bicara kerjakan. Udah itu aja. Karena kebanyakan pada tatanan perumusan tinggi sampai di langit, Pak. Bahasa yang aneh-aneh, Pak. Common ground, orang Papua tidak tahu apa itu common ground. Kita tidak tahu. Yang dia tahu, dia mau makan, dia mau sekolah, dan dia mau sejajar dengan saudaranya. Itu yang kita temukan di lapangan. Kebetulan kita waktu itu masih jadi pegawai, jadi konteks sebagai aparatur, itu yang kita lihat. Saya lebih cenderung memberikan contoh secara praktis apa yang saya alami di lapangan. Ada Pak Adri, ada sebagai mitra waktu itu, saksi kami di kerja ya. Di Mimika secara khusus, di Mimika kita ini ada punya topografi yang berbeda dari gunung, dataran rendah, dan pesisir. Perilaku antara gunung berbeda dengan dataran rendah berbeda dengan pesisir. Ini harus kita tahu. Pemahaman Otsus di gunung beda dengan pemahaman Otsus di dataran rendah. Di dataran rendah berbeda dengan pesisir. Paling nyaman kita di pesisir. Ya, karena orang Kamoro pada prinsipnya adalah nasionalis sejati. Ya, nasionalis sejati. Mereka tidak tahu bicara non OAP dan lain-lain, tidak tahu. Dia tahu, kami orang Indonesia sama, Nusantara sama. Tetapi perlakuan kami, terutama pemerintah dalam tanda kutip, sangat tidak fair, unfair sekali sama masyarakat, tidak adil. Kenapa? Sebenarnya orang Kamoro itu tidak susah. Kalau kita berangkat lepas dari Kokonau sampai ke Potoai Buru, itu mereka bisa mandiri, karena mereka punya potensi yang luar biasa. Tetapi berbagai kebijakan yang diterapkan atau yang dilaksanakan sama sekali tidak berpihak, ya, tidak ada afirmasi terhadap kearifan lokal, terhadap kerinduan orang Kamoro, dan mereka ini yang dari pesisir sebelah barat ini sebenarnya mereka sudah punya pengetahuan dari para misionaris, dididik oleh para suster dan pastor. Mereka tahu cara membuat tepung dari pohon bakau. Saya juga heran waktu mereka tunjukkan ini, ibu bikin kue dari bunga bakau itu begini. Kita heran, tapi mereka sudah tahu. Tetapi berhenti dulu di situ. Harusnya pemerintah melihat hal ini sebagai dari aspek ekonomi untuk memberdayakan mereka. Kita belum bicara soal mereka punya potensi-potensi lain. Ini contoh, ikan misalnya. Kita suka cemburu sama orang Bugis ya, bicara kok mereka bisa hebat dengan hasil-hasil ikan. Tapi pemerintah sama sekali tidak punya minat untuk menjadi mediator di sini. Sehingga pasar bisa ketemu dengan mereka di sana. Nah, ini ada aspek ekonomi. Belum hal-hal yang seperti kayu itu sudah dikerjakan dengan sangat arogan oleh orang-orang tertentu, dan kita bisa bohong bahwa intervensi pemerintah untuk hal yang salah ini dan sangat menyakiti masyarakat. Izin ya Pak Kapolsek ya. Ada di sana ada illegal lodging. Oh Pak Kasat Bima, I'm sorry. Di sana ada illegal lodging. Yang bikin siapa? Aparat. Mohon maaf ya, saya sampaikan ini. Karena kita mau hasil yang maksimal, jadi kita harus jujur saja, sehingga
kita bisa dipercaya oleh masyarakat. Kalau sebelah timur, kembali lagi, walaupun dari aspek ekonomi mereka perlu pasar, sehingga dibilang bahwa orang Mimika itu hasil dari Mimika itu potensi Mimika itu sangat besar. Iya, wujudnya apa? Gitu. Pameran bawa ikan sampai di Jakarta. Setelah pulang lupakan. Pemerintah ada, jadi saya bicara ini tuh, biar Pak Kesbang sampaikan. Artinya perumusan kebijakan ekonomi dan lain-lain ini sangat-sangat penting menggambarkan afirmatif pemerintah, cintanya pemerintah sebagai eksekutor nanti, sebagai pembiaya nanti untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Seperti itu. Itu dataran rendah. Belum masalah pendidikan. Kami pernah pergi ke Potowai Buru, di sana ada asrama, orang-orang dari Ain 2, Yapakopa dan Tapermain itu sekolah di situ. Anak-anak, maksudnya bukan orang-orang, anak-anak sekolah karena itu level SD sampai SMP. Ya, jadi karena pola asrama berarti ini semua harus lengkap, dia makan, dia apa di situ. Terjadi bahwa ada masa kurang lebih 3 bulan waktu itu ya, tidak ada makanan untuk anak-anak ini. Ini anak-anak Papua semua nih, dan mereka anak-anak Papua di arah barat itu sehat-sehat dan bagus-bagus Pak, karena mereka bergizi, bersih karena air bersih di sana. Tidak ada. Akhirnya orang tuanya pakai perahu jemput anak-anak daripada anak-anak kelaparan. Ini contoh kasus. Jadi hal-hal ini betul-betul menjadi perhatian sehingga kita sudah skeptis dengan yang namanya cerita-cerita bagaimana orang Papua diberdayakan. Sudahlah, bicara terus bikin, pemerintah maksudnya. Bicara dan bikin. Nah, waktu saya di Kepala Dinas Koperasi, ada program kami yang namanya Gerbang Emas. Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil Sejahtera. Itu kita kasih nama supaya kita tidak omong kosong. Supaya bisa terukur, bisa ada parameter dan ada evaluasi-evaluasi yang secara praktis kita lakukan untuk menjadi ikon bagi masyarakat. Kita ciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga potensi-potensi ini dirangkul, dan di sana ada koperasi yang siap mengcover itu semua. Koperasi sebagai pasar ambil dari masyarakat, menyiapkan sembako untuk masyarakat, dan itu berputar. Sayang tidak semua, setelah saya keluar dari situ udah berhenti. Nah itu pemerintah harus melihat hal ini sebagai izin ya, kami sama-sama dengan Freeport Tanggulangi Gunung. Tetapi setelah itu orang baru, pikiran baru lagi, tidak ada komitmen untuk setia atau melanjutkan pikiran ini atau gagasan ini atau konsep ini seperti itu. Kalau di gunung itu lebih sedih lagi Pak. Kalau di gunung eksploitasi perempuan tertinggi itu di gunung, karena laki-laki yang muda itu semua turun di kota. Yang di gunung hanya anak-anak, perempuan-perempuan dan orang tua, itu di gunung. Kami turun di Singa, di Beyane, baru cari itu kebun-kebun kopi. Puji Tuhan karena Cafe Amume Gold, mungkin ada yang sudah tahu di Timika Indah itu menampung itu kopi-kopi dari perempuan-perempuan yang ada di gunung. Mereka tidak bisa punya lain lagi karena itu gunung-gunung batu dan volume tanahnya sangat tipis untuk tanam sesuatu. Jadi untuk jadi komoditi kopi saja itu sudah luar biasa Tuhan campur tangan. Dan support juga untuk Freeport yang terus memberikan dukungan kepada kehidupan masyarakat di situ. Jadi pikiran kita waktu itu untuk membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru, ada berbagai kendala. Tetapi kita percaya bahwa mungkin melalui forum ini kita tidak bisa bicara terlalu panjang karena memang banyak dinamikanya dan banyak sekali kontradiktif yang ada tadi, dari aspek politik juga bermasalah dan lain-lain. Tapi kita percaya bahwa dengan forum ini ada pikiran-pikiran bagus yang akan kita tuangkan secara formal, diterima dan bisa menggambarkan integrasi antara Nusantara dan orang Papua melalui wujud komitmen kita, bicara, kerjakan, udah. Kalau tidak kerjakan, udah hukum sudah, daripada terus hidup tidak ada kepastian. Jadi seperti itu ya. Saya sangat terima kasih untuk Pak Ketua yang sudah kasih kesempatan, dan kita berharap ini akan menjadi titik awal kita sama-sama membenahi konsepsi pembangunan semesta untuk Papua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita beri aplaus. Silakan Pak Adri lanjut. Ibu Sari, terima kasih banyak untuk masukan. Perkenalkan, nama saya Adri Rumbo. Dari nama ini saya sedikit menceritakan. Saya ini lahir ini di atas kapal Adri, perjalanan dari Surabaya ke Manokwari. Sehingga saya sebenarnya hanya di dalam akte kelahiran saya itu disebutkan saya lahir di Surabaya, padahal sebenarnya saya lahir di kapal. Lahir di kapal menuju Manokwari. Sehingga saya boleh katakan bahwa saya mengklaim bahwa saya ini termasuk Labepa, lahir besar di Papua, walaupun sebenarnya lahir di atas kapal.
Saya kebetulan saya punya bapak anak angkatan darat, dan masa kecil saya ketika bapak saya tugas itu, saya lebih banyak dibawa dari dulu namanya kecamatan, dari kecamatan ke kecamatan, tergantung saya punya bapak tugas di mana. Jadi saya lebih banyak hidup di kecamatan-kecamatan. Nah, saya merasakan, walaupun saya ketika itu masih kecil ya, saya merasakan bahwa hidup di kecamatan itu suasana sangat nyaman sekali. Kehidupan bersama-sama dengan keluarga-keluarga di kecamatan. Kebetulan saya juga pernah di Lere, beliau ini tahu kalau pernah ke Lere, pernah tugas bapak pernah tugas di Demta, pernah tugas di Singgi. Arso ketika itu bukan seperti Arso yang sekarang. Arso waktu itu penuh dengan daerah merah, betul. Nah, yang saya mau katakan bahwa kalau kita bicara semangat kebersamaan, semangat nasionalisme, itu orang Papua ini lebih nasionalis. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita tidak meragukan, karena ketika orang tua tugas di sana, walaupun saya anak tentara dan daerah itu memang daerah-daerah OPM, tapi saya tidak pernah diganggu. Bahkan tete satu di situ, dia biasa antar saya pergi ke sekolah, pulang jemput, walaupun dong biasa bilang dia itu OP, istilahnya OPM, maksudnya OP. Nah, kaitan dengan hal itu, artinya saya mau mengatakan, poin pertama, bahwa semangat nasionalisme orang asli Papua itu tidak diragukan. Tinggal bagaimana kita mendekat dan kita menyatukan rasa kita, supaya kita jangan lagi ada perbedaan. Kemudian yang kedua, di era-era itu saya tidak pernah mendengar kata-kata orang asli Papua dan pendatang, tidak ada kata-kata itu di era-era saat itu. Kita semua satu dan kita bersaudara. Artinya apa? Kenapa sekarang muncul istilah-istilah ini? Ini apakah sebuah rekayasa atau apa, saya tidak tahu. Tetapi sebenarnya yang saya mau katakan bahwa spirit untuk merangkul itu orang Papua sangat kuat. Contoh di Kabupaten Mimika ini, kepala dinas siapa yang orang asli Papua, itu anak buahnya merata. Silakan kita lihat, kepala dinas siapa yang dia orang asli Papua, anak buah merata. Ini satu bukti bahwa dia tidak pilih-pilih. Ketika dia bersuara begini, itu sebagai ekspresi saja, tapi nanti dalam implementasinya dia sangat merangkul. Jadi sikap-sikap dasar ini sudah jelas. Oleh karena itu saya mau menyampaikan hal ini berkaitan dengan isu otsus, itu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan infrastruktur. Infrastruktur saya tidak terlalu banyak berkomentar, tapi saya mengkomentari tentang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketika kita berbicara pendidikan, kita saat ini menjalankan pola-pola, tadi ibu yang bilang ya, bahwa kita menggunakan standar nasional dan sebagainya yang kemudian tidak menyentuh kearifan lokal. Saya dulu sekolah, itu belum ada namanya BOS ke apa itu, tidak ada. Belum ada. Tapi kami sekolah, saya kebetulan sekolah di YPK, Yayasan Pendidikan Kristen, itu kami sekolah setiap 3 bulan paling lama. Itu kami makan kacang bubur, itu dia nama dulu kacang bubur. Kami makan kasbi, kami makan petatas, campur dengan ikan dan sebagainya. Belum ada BOS, belum ada apa, tapi sekolah bisa bikin itu. Pertanyaannya kemudian, dapat dari mana? Ternyata kami punya sekolah, itu ada lahan pertanian. Itu tidak dipikirkan sekarang. Saya sarankan, ini menjadi catatan, bahwa pendidikan itu juga jangan hanya untuk membentuk kecerdasan intelektual saja, tapi bagaimana sudah mulai merangsang siswa itu untuk berpikir alternatif yang seperti itu, sehingga dia bisa mandiri mendapatkan peluang-peluang, tanpa harus bergantung pada dana BOS dan sebagainya itu. Kami dulu, kalau kami terlambat sekolah, kami dapat hukuman itu pergi cangkul di kebun. Dan kami cangkul di kebun, kami menikmati itu sebagai rekreasi. Setelah itu Pak Guru panggil, bagaimana? Kau masih ulang mau malas-malas lagi? Ah, tidak Bapak Guru. Oke, kalau begitu kau masuk. Besok kalau kau macam-macam lagi, kau dapat hukum itu, kau koprol dari ujung sampai ujung. Itu kata koprol itu bukan berarti hukuman, tapi itu sebuah kasih yang dibentuk. Semangat itu. Saya sampai detik ini, saya punya Pak Guru SD itu, saya masih hafal namanya. Jadi dalam hal pendidikan itu bukan hanya membentuk kecerdasan intelektual saja, tapi juga membentuk karakter siswa. Dulu Demta itu belum ada jalan tembus seperti sekarang, yang tembus ke Sentani, belum ada. Dulu masih pakai bloto, lewat laut itu. Tapi kami tetap semangat. Saya pernah, ini cerita-cerita pengalaman ini bersinggungan dengan orientasi yang kita kadang-kadang meragukan orang Papua punya nasionalisme. Saya pernah bapak dan mama pergi ke Jayapura. Itu saya dititip di Pace 1, yang orang biasa tuduh-tuduh dia itu OPM. Saya punya bapak titip di dia dan saya tetap dapat jaga aman. Ini satu bukti. Jadi sudah jelas. Artinya ini hal-hal yang kita perlu bangkitkan kembali dan jangan sampai ada perasaan curiga terhadap orang asli Papua tentang hal-hal yang seperti kita pikirkan itu. Yang kedua, masalah kesehatan. Kami ini dulu di sekolah itu dibentuk bagaimana semangat menjaga kesehatan dan sebagainya. Pak Guru bukan dokter, tapi dia tahu cara membuat metode-metode pendekatan untuk kita.
kamu jangan begini, kamu jangan begini, jangan begini. Artinya begini, yang saya maksudkan, hal-hal kecil ini sekarang tidak dilakukan. Guru-guru sekarang tidak lakukan itu. Sementara yang saat itu, walaupun mereka dalam keterbatasan, tapi mereka melakukan itu. Yang berikut, kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Saya melihat di Kabupaten Mimika ini, kita bangun pasar, yang kita bilang pasar mama-mama itu, itu bangun pola pasar yang seperti itu, dengan desain seperti itu, ternyata tidak cocok untuk mama-mama Papua. Kita bikin model rumah, baru bikin dia punya kecil-kecil di situ. Saya pernah di Tolikara, waktu saya mengajar diklat Prajabatan di Tolikara, itu pemerintah di sana dia bangun itu sepanjang jalan, dia bangun. Dan di sana, ya, di sana itu mereka tidak harus Papua saja, tidak, mereka bercampur baur. Ada Bugis, ada Toraja, ada suku-suku itu bercampur, dan mereka bersatu. Ini fakta. Ini fakta. Nah, maksud saya, mari kita coba tangkap sinyal masyarakat, lalu kita tangkap itu, kita lakukan kebijakan yang mengarah pada hal yang demikian itu. Di SP2 itu, Satpol PP usir-usir masyarakat yang jual di pinggir-pinggir jalan itu. Padahal mestinya disiasati bagaimana caranya agar keinginan masyarakat itu juga terakomodir, tapi penataan kota juga tertata. Itu, Otsus harus bisa menerjemahkan hal-hal itu. Kemudian yang terakhir, saya juga mau mengatakan bahwa spirit kebersamaan kita ini, yang pernah kita pernah lakukan itu kita kembalikan. Ini kita orang ini semua bersaudara, kita bersaudara. Kalau tadi Pak Purba bilang bahwa dia disuruh pilih untuk pulang keluar daerah sini, kembali ke, dia ternyata memutuskan untuk tidak. Saya pikir sama dengan saya. Saya pun sampai kapanpun saya tetap di tanah Papua, karena saya rasa bahwa di Papua ini sudah sangat menjanjikan. Saya mau katakan lagi satu hal yang saya mau membuktikan bahwa orang Papua itu nasionalis. Saya punya anak, ketika tamat SMA, kepala dinas pendidikan yang waktu itu juga kebetulan merangkap sekda, itu Pak Yo, itu merekomendasikan untuk mendapat dukungan beasiswa. Dan itu diberikan. Saya bilang, Bapak jangan begitu. Jangan begitu bagaimana? Itu anak itu untuk generasi depan. Kok jangan melawan saya? Kepala dinas bilang begitu. Dan puji Tuhan, dia bisa berhasil selesai di kedokteran UGM. Selesai dia pulang ke sini, beliau lagi merekomendasikan supaya langsung ditempatkan di puskesmas. Ini satu bukti bahwa orang Papua tidak melihat orang berdasarkan perbedaan suku dan sebagainya. Itu pengalaman yang saya rasakan, dan itu yang membuat sampai saya kalau bicara tentang Papua harga mati. Saya kira begitu. Sekian dan terima kasih. Indikatornya banyak sekali kalau bicara Otsus. Saya tidak berbicara Otsus tentang terlalu luas. Otsus ini program yang sudah bagus, saya pikir, cuma pelaksanaannya yang tadi sudah disampaikan. Semua bermasalah, manusianya semua bermasalah. Itu kita tidak bisa pungkiri. Yang bicara hari ini, saya sudah buat, kau buat apa? Hasilnya mana? Itu yang kita bicara ke depan. Karena harapan 16,5 tahun ini tidak lama, hanya kayak mimpi aja. Saya selalu punya prinsip begini. Firman bilang umur 70, saya sekarang sudah 40 mau 50. Waktu saya 20 tahun lagi. Nah, tapi saya tidak akan meninggalkan situasi kayak sekarang ini untuk anak saya di kota ini. Saya juga lahir di Kokonau, saya juga hampir lahir di perahu. Dari Kekwa sampai Kokonau itu dia di dayung lahir. Itu masa lalu orang tua saya punya. Hari ini apa yang saya buat? Sedikit pun yang saya buat, semoga menjadi berkat. Ditambah dengan teman-teman lain Nusantara, kita berkumpul bersatu untuk memikirkan ini akan lebih sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Mungkin pendekatan yang paling mendasar untuk kita orang Papua adalah pendekatan secara antropologi. Itu penting sekali sehingga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya pola mereka memandang diri mereka terhadap kesehatan. Mereka memandang diri mereka terhadap ekonomi. Mereka memandang diri mereka terhadap aspek pendidikan. Nah, pendekatan di sini yang paling mendasar mungkin adalah pendekatan secara antropologi. Bagaimana kita tahu kebiasaan mereka, itu kita harus masuk, tinggal dengan mereka, tahu bahasa mereka, tahu kebiasaan mereka. Memang bagus program-program yang datang dari luar. Tetapi kalau tidak sejalan dengan kebiasaan mereka, nanti dong bilang, kok siapa? Jadi yang itu saja yang mau saya sampaikan. Karena banyak hal-hal kecil yang saya amati di dalam pekerjaan pelayanan saya, bahwa pendekatan itu kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan mereka. Kemudian kalau itu mulai sedikit, kita lihat, tidak pas ini. Kita akan bicara dari hati ke hati, sehingga ketika kita menyentuh hati, barang akan berubah semua. Itu saja dari saya, nanti Bapak Pastor yang lanjutkan. Saya duluan. Terima kasih kesempatan. Saya Pastor Justinus
saya lahir di sini. Di tahun 50-an, 1950-an. Dan mama saya juga lahir di sini. Saya masuk Indonesia itu baru. Dulu saya itu orang Belanda. Dan kami hanya tahu itu, kami orang Papua, Papua Nugini. Nama menyanyi lagu Papua itu saya tahu, angkat naik bendera Bintang Kejora, itu dulu saya ikut waktu kecil anak sekolah. Dan saya memahami betul orang asli di sini. Saya sebelum ini saya tugas sebelum datang di sini saya tugas di Intan Jaya, tempat yang konflik sering perang. Saya 17 tahun di sana. Saya mengalami peperangan. Dan saya mengerti betul apa yang dituntut oleh orang saudara-saudara kita TPN, OPM. Dan saya dengar diskusi bicara di sini, saya itu bingung. Saya minta terima kasih sama PBM GKI karena memfasilitasi, menjadi perantara sehingga bisa membangun komunikasi. Dan saya pikir itu penting. Masalah yang paling banyak dituntut itu komunikasi antara pihak mereka yang pro kemerdekaan dengan Indonesia. Tidak ada komunikasi yang fair. Itulah menyebabkan sehingga bentrok terus. Nah, waktu saya lihat di surat undangan ada tertulis Otsus Jilid 2 tinggal 16,5 tahun. Saya garuk kepala. Ini bisakah atau tidak? Karena Otsus pertama sudah dianggap gagal, banyak kali demo-demo dari mahasiswa itu gagal. Nanti yang kedua ini bagaimana? Nah, saya berterima kasih karena ini salah satu media yang bagus yang dibangun oleh PBM, menciptakan sehingga bisa terjadi kontak satu sama lain untuk mengerti siapa orang non Papua, apa yang mereka pikirkan, apa yang mau mereka buat, dan orang asli Papua, OAP. Sangat tertarik, banyak kesan dari teman-teman yang datang di sini. Ada yang berusaha untuk bisa kumpul himpun orang asli untuk mekanik, perbaiki air condition dan sebagainya. Ada yang bahasa Inggris. Ternyata bahwa banyak orang prihatin, punya keprihatinan itu. Dan ini terbangun karena kita bisa berdiskusi bersama. Dan harus dipupuk. Persoalan saya sekarang ialah ini. Kita lihat ada aktor-aktor yang tadi dari semua yang menyampaikan, saya bisa bagi ada aktor-aktor. Pertama, saya mau angkat itu pihak pengambil kebijakan, pemerintah, yang mempertanyakan sejauh mana keprihatinan untuk memberikan tempat kepemimpinan bagi orang OAP. Di sini orang non OAP harus rendah hati, dan itu betul, harus rendah hati untuk memberikan tempat. Jangan kita serobot, sehingga tidak bisa. Karena kalau bicara soal kuantitas, memang orang OAP akan jatuh. Soal kuantitas, mereka selalu jumlah sedikit. Sehingga selalu bisa muncul orang non-OAP terus Nusantara kita. Karena dari sisi jumlah. Akibatnya banyak suara sehingga di legislatif juga tidak ada banyak. Nah, sekarang tinggal dari pemerintah bagaimana kebijakan pemerintah untuk menentukan persentase, di mana prioritas persentase yang tinggi untuk orang pemilik tanah ini. Kita ini semua pendatang. Walaupun saya lahir di sini, tapi saya ini termasuk pendatang. Bagaimana kita harus rendah hati untuk memberikan tempat bagi orang asli. Soal kepemimpinan daerah. Mereka harus menjadi tuan atas tanahnya sendiri. Itu betul. Bahwa nanti kemudian hari 100-200 tahun terjadi asimilasi dan itu lain. Sekarang kita bicara soal sekarang. Bagaimana memberikan tempat untuk kepemimpinan daerah. Keprihatinan dalam hal soal pendidikan dan kesehatan dan lain-lain.
Ini hanya bisa kalau kebijakan dari sisi dana ya, kebijakan dari pihak penguasa, pengambil kebijakan bagi petugas-petugas. Meskipun orang mau mengabdi, tetapi kalau dia tidak ditunjang itu juga tidak bisa. Tidak mungkin. Seperti tadi, macam misalnya nama siapa tadi? Yang bagian bengkel atau bagian pendidikan. Mengapa pemerintah tidak perhatikan mereka untuk memberdayakan anak didik mereka? Seharusnya mereka diperhatikan. Bukan mereka yang melaksanakan, tapi anak-anaknya yang dididik, dibina. Ini datang dari pengambil kebijakan. Terus aktor ini penting menurut saya. Terus ini. Dan lembaga-lembaga yang berwenang. Yang kedua, saya mohon maaf bagi bapak-bapak dari TNI, minta maaf ya, tapi saya harus kritik, minta maaf. Saya datang dari daerah konflik, dan selalu pelanggaran HAM terjadi. Yang dibuat banyak oleh saudara-saudara kita dari pasukan TNI. Walaupun kita bisa bangun ekonomi lancar, tapi kalau ini tidak terjamin, Otsus itu juga gagal. Masalah pelanggaran HAM. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak dengar, saya ini penyaksi. Saya lihat sendiri. Kadang perlakuan sehingga nampak bahwa ini pelanggaran HAM, hak asasi orang. Tidak bisa. Selama ini berjalan, ini tetap susah. Itu aktor kedua. Aktor pertama itu pemerintahan sipil. Aktor kedua pemerintahan dalam keamanan. TNI, Polri. Bagaimana kita bisa menjalin kontak antara satu sama lain. Membangun supaya kepercayaan terhadap orang UAP itu mereka rasa, ya saya aman di daerah saya. Dan itu tidak terjadi. Saya heran. Dia punya tanah sendiri, dia makan minum dari sejak leluhur, sekarang dia tidak bisa tinggal betah. Ini tidak masuk di otak saya. Tidak bisa. Karena takut dibunuh. Keamanan tidak terjamin. Ini terjadi. Terus hal ini harus diperhatikan. Tidak cukup hanya ekonomi, kesejahteraan. Orang Papua butuh kedamaian diri, kesejahteraan diri mereka. Itu yang dibutuhkan. Ini kedua. Dan yang ketiga itu kita sipil, seperti kita sekarang. Orang non-OAP. Penghargaan yang tadi diangkat oleh saudari siapa? Ibu. Itu penting. Tadi diangkat oleh Pak Hadi. Betul. Pendekatan-pendekatan manusiawi dalam hal-hal kecil. Itu sangat penting, penghargaan. Dengan bekerja sama, bermain, tadi diangkat oleh siapa? Waktu kecil main-main. Ini contoh. Memisah-misahkan antara saya orang ini, orang itu berbahaya di sini, tidak baik untuk orang di sini, orang Papua. Kalau kita ini semua punya peranan baik kita jalankan, Otsus itu bisa jadi. Tapi kalau itu tidak bisa. Itu nanti gagal lagi Otsus kedua. Dan kalau gagal, ini kacau banyak nanti. Orang UAP juga menderita, kita pendatang juga menderita, sama menderita. Nah, Tuhan Allah dia bilang, kamu semua bodoh, dua-dua bodoh. Kamu semua masuk neraka lebih baik. Itu saya sudah kasih. Tanah ini baik sekali untuk kamu bahagia, kamu baku bunuh. Itu bodoh namanya. Tuhan sudah kasih untuk kita nikmati, kita baku hantam, ini tidak masuk di otak. Barang yang seharusnya bisa. Ini bergantung dari kerendahan hati masing-masing. Merasa ini saya punya sesama. Kerendahan hati itu penting. Tapi kalau merasa diri, saya lebih tinggi, engkau di bawah, atau saya lebih berkuasa, tidak bisa. Tidak bisa. Tanah ini baik.
saya punya satu kisah. Waktu saya kecil, kami banyak anak-anak guru hanya dari Kei dengan Ambon beberapa. Yang lain semua orang asli. Itu mereka tahu bikin rumah, gedung-gedung begini mereka tahu. Mereka tahu, orang asli. Mekanik juga tahu. Perbaiki Johnson, mereka orang asli, orang Kamoro. Tapi itu hilang karena mereka berhadapan dengan yang lain. Lalu mereka rasa minder ke bawah. Nah, kita sekarang jangan menciptakan suasana sehingga minder itu terjadi lagi. Kalau rasa bersama, orang akan terasa diterima. Tapi kalau kita membedakan, akan susah. Sekali lagi saya mau minta terima kasih. Dan saya harap bahwa ini diteruskan. Hal-hal macam begini, membangun komunikasi sehingga kita bisa kenal, oh ya, orang yang saya rasa dia jauh, ternyata dia mau buat untuk saya. Situasi ini, suasana ini harus dibangun. Begitu saja, minta maaf saya bicara banyak terus. Kita beri aplaus dulu untuk terima kasih banyak. Ya, Bapak, nanti sebelum ke sana, sekali lagi tadi saya sudah sempat menyinggung tentang kesempatan untuk rata-rata orang Papua yang sekolah. Ini kita belum sampai ini. Mereka sekolah kadang-kadang di usia sekolah itu kita paling rendah juga. Kemudian keterampilan mereka paling rendah. Pada saat yang bersamaan, migrasi masuk dari luar ini cukup besar ke Papua, membuat mereka tersisih. Atau beberapa pakar bilang, kemudian kita akan ada pada masa namanya itu creeping genocide. Creeping genocide itu bukan bunuh, Bapak. Bukan kita musnahkan orang Papua, bukan. Tetapi karena ketidakberdayaan mereka dan sebuah kekuatan yang tidak terhindarkan, maka orang Papua itu akan punah sendiri. Nah, sudah waktunya kita harus buat sesuatu. Ini sistem yang berat yang memang kita harus tanggung sama-sama. Supaya kalau di bidang usaha itu kita bagi-bagi toh. Bapak kerja ini, siapa anak Papua yang saya kasih dia nakal, dia macam-macam, kau tunggu dia saja. Yang penting dia selesai dari kau punya perusahaan itu dia jadi baik. Ini yang kita harus lihat. Juga banyak sekali masalah yang memang belum tuntas ya, kita harus bicara terus. Kalau Bapak bilang nanti mau jalan, kami gendangkan ini tuh bukan untuk berhenti Bapak. Nanti ke depan dialog ini kita akan bangun terus dengan Nusantara, dengan OAP, dengan militer, kita diskusi. Karena ada banyak kebajikan yang kita buat tapi tidak diketahui publik. Karena kita tidak dekat dengan akses di mana yang kita bicara ini dia membooming. Yang kita kerja ini orang kenal. Akibatnya hal-hal yang berkaitan dengan tadi Bapak bilang subsidi, dukungan-dukungan kepada mereka yang telah berjasa itu tidak jalan. Yang patut mendapatkan reward tidak mendapatkan. Malah orang yang dekat dengan sistem mereka lah yang kemudian dipelihara. Padahal mereka tidak berkontribusi banyak. Oleh karena itu sebagai lembaga kami akan terus Bapak. Ini kita sebentar kita sepakat dalam waktu dekat kita akan bertemu lagi. Kami pulang rumuskan, bikin rumusan ini, Bapak Ibu punya nomor WA tinggalkan, nanti kami kirim by WA untuk dibaca. Hasil pertemuan kita hari ini. Terus tempat kedua nanti kita mulai masuk ke segi, misalnya kita mau bertemu di salah satu paguyuban, kita duduk cerita di situ. Kita bertemu di masjid misalnya, kita ke masjid. Sudah waktunya, tadi saya sudah katakan, rumah ibadat jangan jadi rumah yang tersembunyi, tertutup bagi umatnya sendiri. Bila perlu kita jadikan sebagai ruang publik di mana kita bisa berdialog, bisa diskusi supaya jangan orang curiga dan saling mencurigai. Tidak ada agama yang salah, hanya penafsir yang berlebihan. Supaya kita bisa menemukan hal-hal itu baik ke depan. Bapak izin, pertemuan ini akan jalan terus dengan dengan teman-teman Nusantara. Mohon maaf, saya sudah perbaiki supaya kita rumuskan. Kita ada toh orang Papua ini harus dilindungi. Jangan sampai dia punah di dia punya masa. Jadi kalau saya bicara orang Papua ini kan bukan berarti dia saja, tapi dari sisi kalau soal uang itu nanti dulu. Karena uang sebaiknya diberikan kepada mereka yang bisa dapat produktif melahirkan orang menjadi berdaya. Jangan hanya asal bagi-bagi saja. Yang dari belakang tadi yang angkat tangan, kita ada punya beberapa lagi pastor itu sudah, dari pengusaha tadi sudah, ini sekarang dari psikolog, teman-teman dari psikolog tadi yang, oke, kalau begitu tinggal dari mahasiswa PMKRI, yang satu lagi tadi angkat tangan dari mana? Oke, HMI dan PMKRI, disilakan, langsung saja dua-dua di belakang. Ada satu lagi? Oh ya, Ibu Pendeta. Siapa tahu Ibu Pendeta setelah ngomong langsung dia bilang kali berikut rapat di gerejanya, langsung kita ke sana saja. Iya, silakan Ibu Pendeta bisa duluan. Tinggal sisa 3 kita habiskan, lalu kita bisa buat kesepakatan kapan kita bertemu lagi. Nanti kami akan menuntun dalam membuat resume. Kirim tindak lanjutnya untuk kita pertemuan berikutnya. Ibu silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mengikuti percakapan dari awal sampai dengan saat ini, saya sependapat dengan yang sudah disampaikan. Ada satu yang menggelitik saya, yaitu bagaimana memberi ruang untuk saudara-saudara OAP ini mengembangkan dirinya. Kurang lebih 3 tahun yang lalu, 3 atau 4, mohon maaf saya lupa, dalam Natal PGGM itu ada lomba yang dibuat oleh panitia. Nah, salah satunya itu
ada lomba melukis dan ditampilkan di situ hasil lukisan Pak Bupati dengan Bapak Wakil Bupati itu bagaikan cetak baliho begitu, padahal itu benar-benar dilukis sendiri. Nah pada saat itu juga sudah ada permintaan kepada pemerintah daerah Bapak Bupati saat itu untuk memberikan ruang, ada wadah untuk mereka mengembangkan mereka punya keahlian, keterampilan. Nah tetapi sampai dengan saat ini kalau saya lihat sanggar-sanggar tari saja yang ada, tetapi ruang untuk mereka tampil pun hanya pada momen-momen tertentu, momen-momen besar yang nanti diundang untuk hadir. Tapi ruang untuk bagaimana mereka mengeksplor keahliannya itu kurang. Nah, yang lukisan, kemudian akhir-akhir ini kalau ada panggung-panggung hiburan, artis-artis nasional ibu kota yang didatangkan, kenapa tidak dari kita? Kemarin waktu KKR di Polda Papua di Jayapura kami ikut, luar biasa sekali Bapak Isir kalau tidak salah itu. Dan penyanyi-penyanyi lokal ditampilkan juga terlibat dalam KKR itu. Nah di Mimika ini banyak, di TikTok itu apalagi ikut anak yang punya suara merdu, mereka yang punya keahlian. Kemarin teman dari lapas, petugas di lapas, dia share foto tentang binaan warga lapas, mebelernya itu luar biasa sekali, bagus. Dan ada beberapa pernah saya lihat postingan juga seperti itu. Nah ruang-ruang ini tidak ada diberikan begitu. Mungkin melalui pertemuan ini BPM bisa mengusulkan pada pemerintah daerah melalui dinas terkait mengagendakan jadwal, membuat waktu-waktu tertentu yang panggung MNM ataukah lapangan Timika Indah di mana tempatnya bisa dibuat malam minggu atau waktu-waktu libur, ada momen-momen yang menampilkan kreativitas anak-anak muda, keterampilan anak-anak muda. Kemudian ada dinas-dinas terkait juga yang bisa membantu untuk ini dibawa keluar seperti itu. Jadi pada akhirnya dengan keterampilan, dengan keahlian, bakat yang dikembangkan itu juga akan menjadi ruang bagi saudara-saudara untuk saudara-saudara kita untuk mengembangkan talentanya, dan itu juga bisa menjadi pintu ekonomi pengembangan untuk saudara-saudara kita sendiri dari OAP. Kalau untuk dari gereja kami punya program, tapi itu kan dia terbatas Bapak. Kalau sudah bicara di program gereja lebih banyak, kalau mau ke masyarakat juga lebih banyak kita di dalam gereja begitu, lebih banyak kita dengan komunitas kita sendiri. Tapi kalau untuk mau menyentuh lebih besar dan apalagi membutuhkan dukungan dana, nah di sini pemerintah harus berperan seperti itu. Mungkin mediasi ini bisa mengusulkan seperti itu. Terima kasih Bapak. Yang terakhir tadi untuk tempat gereja, dengan sukacita kami akan menerima, tapi mohon maaf, di awal Agustus sampai pertengahan sampai tanggal 16 ini kami GPI Papua ada 3 kegiatan besar, diklat, rapat kepemimpinan dan amandemen tata gereja secara sinodal, yang mana kami Klasis Mimika menjadi tuan rumah sehingga belum bisa untuk kami terima. Mungkin di lain kesempatan dikomunikasikan bisa. Terima kasih Bapak. Ya, kita beri aplaus dulu. Terima kasih Ibu Pendeta. Kota yang tidak ada pantai membuat kita jenuh. Jadi seharusnya SKPD kita itu memiliki kreativitas. Misalnya bikin lomba folklore untuk kita menghidupkan budaya-budaya lokal. Mereka buat cerita-cerita positif yang tenggelam, dibangkitkan lagi. Terus punya tontonan publik yang waktu-waktu kita bisa datang duduk dengan santai minum kopi. Ini ide yang sangat brilian. Nanti kita masukkan untuk jadi program, kita usulkan ke pemerintah sama-sama. Nanti ke depan dalam dialog kita akan rumuskan apa saja yang bisa kita masukkan ke pemerintah. Bahkan ide yang paling hebat lagi, kalau besok ada bupati yang terpilih, kita undang dia untuk datang ke dalam pertemuan ini untuk mendapatkan masukan. Sehingga ide Bapak Ibu itu langsung catat ke dia. Dari sini sudah mulai terakhir, tapi sudah kelihatan bahwa sebenarnya kita ada di sudut masing-masing ini sudah banyak sekali berbuat. Kita belum menginventarisir kok di situ kok kerja apa tadi Bapak Tentara cerita kesehatan, sekolah, itu pemerintah mereka. Artinya pemerintah sudah bisa berkolaborasi. Kalau tidak ada guru di sana bisa dibantu oleh teman-teman yang itu, ada semacam diklat apa bisa menopang supaya kita mempercepat angka pendidikan itu dan seterusnya. Termasuk tadi Ibu sampaikan bahwa ini terhadap pantai ini bikin kita jenuh sekali, bukan mata lihat. Itu saja. Padahal melihat lebih banyak pemandangan yang ini membuat hati kita menjadi segar. Nah, inisiatifnya kita bisa menciptakan program yang lebih bagus, hidupkan budaya, supaya menjadi tontonan yang mendidik, mengedukasi untuk generasi yang panjang. Silakan kedua orang di belakang sebutkan nama langsung gas. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam. Merdeka. 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 Ini kelihatannya sudah siang, makanya mulai loyo semua. Merdeka dalam artian bahwa bukan Papua yang merdeka, tapi bagaimana orang Papua merdeka dari kemiskinan, merdeka dari segala macam yang bentuknya tertindas, seperti itu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amin, saya Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mimika. Terima kasih Abang Jack selaku Dir GKI. Yang pertama bahwa setelah mengamati perdiskusian kita satu hari ini, sangat banyak sekali masukan yang konstruktif, yang the real di lapangan dengan keadaan yang saat ini. Nah, berbicara tentang suksesi Otsus Papua Jilid 2, menurut kami ini kita harus melihat ke belakang dulu Kakak, bahwa jangan sampai kita berbicara tentang suksesi Otsus Jilid 2 ini tapi kita tidak pernah
mengevaluasi apa yang menjadi kejanggalan pada saat Otsus pertama di tanah Papua. Seperti itu. Nah, sudah banyak sekali lembaga-lembaga akademisi, organisasi-organisasi kemahasiswaan yang berbicara juga tentang masalah Otsus. Kenapa pada saat Otsus bersama itu sama sekali tidak berhasil atau gagal. Walaupun dalam pandangan pemerintah pusat bahwa Otsus untuk tanah Papua itu sudah cukup besar dan mestinya secara akumulasi itu sudah harus berhasil, seperti itu. Namun kenyataannya ketika kita melihat di grassroots atau di masyarakat akar rumput itu jauh dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat terkait dengan kucuran anggaran yang besar untuk pelaksanaan Otsus ini, Pak. Seperti itu. Nah, apa yang menjadi kegagalan Otsus Papua jilid pertama itu yang harus kita fokuskan, Pak. Di mana yang salah seperti itu? Nah, hemat kami bahwa pelaksanaan Otsus Papua jilid 1 kenapa kemudian gagal dan tidak mampu menyentuh masyarakat akar rumput? Karena di situ ada tata kelola yang salah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini kita secara terus terang aja sampaikan, Abang. Nah, karena hari ini selama 23 tahun setengah, yang sisanya hari ini 16 tahun setengah lagi, Otsus jilid 2 ini akan berakhir. Kita belum melihat secara nyata bahwa masyarakat itu benar-benar merasakan adanya dan hadirnya Otsus ini. Nah, oleh karena itu, Bang, melalui forum yang terhormat ini, saya mengusulkan sebagai rencana tindak lanjut kegiatan kita ini, kalau bisa, Bang, implementasinya ialah bagaimana kita membentuk aliansi independen untuk mengawal secara ketat mulai dari turunnya Otsus ini sampai ke akar rumput. Di mana yang salah? Nah, biasanya yang kita temukan di lapangan adalah pelaksanaan pemerintah atau dalam hal ini pemerintah daerah, itu kemudian kita kenal dengan yang namanya pemerintah yang sering melakukan sunat. Sunat dalam artian memotong anggaran sampai di tingkat masyarakat akar rumput, seperti itu, Pak. Nah, itu saran saya, bagaimana kita membentuk lembaga independen yang kemudian konsentrasi untuk mengawal Otsus ini selama 16 tahun ke depan. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu. Nanti setelah ini baru satu kali dijawab, ya. Lanjut. Terima kasih waktu yang diberikan. Apresiasi buat PBM GKI. Ini kali yang ketiga ya? Ya, saya di sini berdiri dari paguyuban, tapi dalam hal ini saya lebih ke komunitas dari Yayasan Jaringan Pria Kristen Papua, yang mungkin Pak Dirut PBM GKI pernah dengar yang namanya CMNI, Jaringan Pria Kristen Indonesia, yang berkantor pusatnya di Amerika. Nah, saya karena tadi sudah banyak hal-hal yang dibicarakan, kita apresiasi buat kita yang masih bertahan dulu, tepuk tangan yang meriah. Nah, ada kalimat yang berkata begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang dipanggil dan dipilih dan ditetapkan. Amin. Dipanggil dan dipilih dan ditetapkan. Dari tema yang di spanduk itu, rapat koordinasi. Saya hanya mengacu kepada tema yang ada. Tentunya di sini ada TNI dan Polri. Kita rindu ada suatu pemulihan dan perdamaian, ya. Itu pasti kita rindukan itu. Nah, kalau dari pembahasan membangun kesepahaman bersama, tentunya di situ di surat undangan ini ada beberapa poin, ada 9 poin yang PBM GKI ada tulisan yang namanya mediasi. Berarti kalau yang namanya mediasi berarti harus ada rekonsiliasi. Betul ya? Supaya saya tidak salah. Tadi Ibu Dokter sudah sampaikan bahwa menyentuh kita punya saudara-saudara di gunung atau orang asli Papua harus dengan penuh dengan kasih. Hanya itu yang bisa menyentuh sehingga terciptanya perdamaian dan pemulihan. Ya, sudah banyak tadi ada disinggung tentang kemerdekaan, ada disinggung tentang HAM, ya, ketidakadilan. Nah, di sini kalau ada rekonsiliasi yang dimediasi oleh PBM GKI, maka itu harus kontinu. Nah, ini sudah 3 kali. Saya rasa kalau spirit yang sama dari golongan kita yang berbeda tapi kita punya spirit yang sama, maka saya yakin dan percaya 5-10 tahun ke depan kita tidak akan dengar lagi yang namanya kita merdeka. Percaya itu ya. Artinya kalau kita betul-betul mencintai Merah Putih, kita sentuh harus dengan rekonsiliasi, dengan kontinu, dan itu harus dilakukan dengan sentuhan kasih. Jujur saja tadi sudah ada yang bilang berhasil mencetak putra-putri Papua yang punya skill dan bisa dipakai di dunia usaha dan dunia kerja. Saya bersyukur ada di sini karena panggilan. Sehingga dari 55 anak-anak asrama STM Kuala Kencana, dari 55 anak ini saya hanya dengan mereka itu 6 bulan. Tapi puji Tuhan, ada yang sementara susun skrips jadi penerbangan. Ada yang saya temui sudah kerja di Tembagapura. Ada yang sudah bekerja di PLN. Ada yang sudah PNS. Bukan karena saya. Jadi saya adalah volunteer. Saya tidak digaji. Saya adalah volunteer karena tadi saya bilang panggilan saya untuk bisa menyentuh adik-adik dan saya bisa hidup di tengah-tengah asrama mereka. Bertolak dari yang 6 bulan, saya ada dengan anak-anak kecil seperti anak saya di bawah ini. Dan sekarang ada yang sementara susun skrips, ada yang sementara kuliah dan praktek jadi guru. Nah, mereka itu punya orang tua berjualan di pasar.
membiayai mereka punya hidup sendiri. Saya tanya, kan kalian bisa ada dapat afirmasi, kenapa tidak dicoba? Saya sudah coba bangun komunikasi, tapi terhalang yang tadi dibilang disunat. Harusnya dia punya hak untuk dapat, tapi dia tidak dapat. Tapi saya tidak bahas tentang OSUS, saya cuma boleh sorot terkait dengan yang dilakukan oleh PBM GKI untuk rekonsiliasi kontinu, sehingga yang tadi Bapak-Bapak TNI Polri punya sentuhan kasih lebih. Kalau melihat di media, ada polisi yang jadi guru, ada tentara yang jadi guru, yang punya dedikasi, dan itu bukan orang hanya orang pendatang saja, tapi orang asli Papua juga dia bisa jadi guru, selain dia punya tugas dan dinas dan panggilan. Itu sebabnya kalau hari ini kita yang bertahan sampai detik ini, kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih dan ditetapkan untuk boleh melayani sesuai dengan rapat koordinasi, membangun kesepahaman bersama untuk suksesnya Papua yang cerdas, mandiri, dan berdedikasi di negeri ini sendiri. Mungkin itu yang saya soroti, sehingga dulu saya ingat sebelum almarhum Pak Ginting dan Rip di sini, dia punya cita-cita, dan kalau ada anggota yang masih ingat, kami ada buat semacam ibadah anak di lapangan Timika Indah, dan kami pakai helikopter angkatan darat itu kasih turun santerkas, dan itu menggores buat anak-anak. Itu Metro TV yang sorot, itu kurang lebih 1.500 anak itu angkatan darat punya fasilitas kami pakai, dan itu waktu Dan Brief yang memimpin, dan dia perintahkan anak buahnya untuk bantu kami melayani anak-anak. Dan saya boleh melihat bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang membuat panggilan saya itu menyentuh anak-anak sebagai relawan, volunteer, sukarela melayani anak-anak, sehingga saya boleh berbangga. Dan juga saya pernah tegur pejabat Polri di Timika yang sudah pindah, saya tegur dengan tegas, dia dengan seragam, saya bilang, pejabat Polri ini, dia orang asli Papua, tapi dia bisa panggil, dia punya anak-anak adik di Papua, Aibon, padahal dia nama Yakobus, dia nama Melki. Nah ini panggilan-panggilan yang harus kita hilangkan dari mulut kita. Dia ada nama, harusnya panggil, kalau memang dia hirup lem, apa yang salah dari lem? Seperti itu. Terus tadi sudah ada banyak yang disinggung tentang kalau tes TNI dan Polri harus sehat jasmani rohani, tidak ditemui kesehatan yang terganggu. Nah kita di Timika ini sebetulnya sangat darurat. Darurat dalam hal ini, saya dalam 1 bulan 2 kali kunjungan ke penjara. Di sana ada anak-anak yang putus sekolah, SMP, SMA. Pergaulannya apa? Mencuri. Ada narkoba. 1 bulan 2 kali, setiap hari Sabtu saya dengan teman-teman tim komunitas kami berkunjung ke sana. Potensi mereka yang tadi Ibu Pendeta sudah singgung tentang Pokmas Lipas, saya ada di situ, dan mereka diperkarya, bukan menjadi mereka dikurung di sana dan tidak dikaryakan, tapi hasil karya mereka itu luar biasa, seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya, tinggal dikembangkan dari luar, kasih bahan dan mereka karyakan. Dari segi pendidikan ada yang sudah tangani, yang putus sekolah, paket A, paket B, dan paket C. Itu sebabnya dari yang dilakukan oleh PBM GKI ini sangat luar biasa, sehingga dari sedikit ini kita boleh akan berdampak kepada suatu kota. Tadi Pak Dokter Leo sampaikan, saya ingat bahwa kalau sumbernya baik, turun ke bawah pasti baik. Jadi kita memulai dari keluarga. Itu sebabnya membangun suatu kota atau suatu negara itu ada terletaknya di keluarga. Nah kalau Bapak baik, pasti generasinya akan baik. Itu sebabnya rekonsiliasi terkait dengan tentunya kita rindu pemulihan dan kedamaian. Mari itu continue, sehingga dari TNI juga dengan berbesar hati. Intinya poin, kalau kita salah, kita minta maaf. Begitu juga kalau kita sudah minta maaf, yang kita minta maaf juga dia memaafkan. Contoh, setiap kali kami buat kegiatan, kami pasti libatkan. Kalau ada di antara kami yang dari luar Papua, kami seraka, kami golojo kata kasarnya, kami minta maaf. Dengan sendirinya kata itu keluar, belum berkata-kata, saudara-saudara kami Papua menangis, dan kami saling peluk. Kami saling peluk, dan itu luar biasa terjadi. Nah itu kalau continue, betapa bahagianya kita semua. Ya, yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan yang laki-laki. Saya dengan tim komunitas, kami lebih condong ke pemulihan para pria, karena letak problemnya ada di pria. Ya, tadi sudah disinggung Eka bahwa orang Papua juga tidak punya hati untuk perempuan. Saya temui itu. Tapi ada problemnya. Kenapa dia begitu? Kita harus gali supaya kita bisa sampaikan dia secara spiritual, supaya dia keluar dari zona itu, supaya dia akan lebih baik. Dan saya sering berkata, harus menjadi berkat dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Artinya dari orang Papua itu sendiri menjadi berkat bagi orang-orang yang datang, supaya tidak ada terjadi kecemburuan sosial. Wah, dia punya TV, saya tidak punya TV. Oh, dia punya sepeda, saya tidak punya sepeda. Dia punya kulkas, saya tidak punya kulkas. Kira-kira seperti itu. Sehingga saya lebih condong volunteer itu ke lapangan, ke akar rumput seperti tadi saudara ini bilang. Nah itu saya temui. Nah saya temui apa susahnya, apa kendalanya, saya bantu. Bantu minimal saya hadir, saya berdoa, dan saya kasih motivasi apa yang menjadi kemampuan. Karena dia punya tangan, secara kekuatan, dia punya kekuatan. Ya, dia punya tangan dan kaki.
tinggal bagaimana kita dampingi dan kita dorong dia untuk menjadi lebih baik sehingga berdiri di atas rumahnya sendiri dan menjadi berkat kepada orang lain. Kira-kira mungkin dari saya poinnya rekonsiliasi. Terima kasih. Mari kita beri aplaus. Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan masukan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu telah sampai kepada sebuah simpulan bahwa pertemuan kita pada hari ini untuk tujuan dalam rapat untuk membangun kesepahaman bersama itu sudah sangat berhasil. Yang dikatakan berhasil ya. Karena tidak ada satupun yang cerita tentang kebencian. Semua kita bicara tentang cinta. Hanya tempatnya belum kita taruh di tempat yang tepat. Ada banyak volunteer yang sudah bekerja, tetapi tidak terkonfirmasi kepada pengambil kebijakan. Dari semua tadi aktor yang tadi Bapak sebut sebagai yang punya kuasa, yaitu pemerintah. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penutup di acara kita, untuk closing ideas-nya, Bapak dan Ibu, di hari ini kita bersepakat bahwa kita semua mulai hari ini yang datang dari berbagai macam organisasi, lembaga, profesi, kita bersepakat untuk menjadi volunteer, bekerja secara cepat agar jangan sampai 16,5 tahun ke depan itu nasib kita sama dengan OTSUS Jilid 1 yang tadi ditanyakan, di mana pertanggungjawaban OTSUS Jilid 1. Kenapa sampai saya bilang kita semua volunteer? Karena memang membutuhkan kebaikan itu hanya datang ketika kita bangun dengan hati, dengan cinta, bukan dengan uang. Punya uang tapi kalau hati rusak juga tidak bisa. Jadi hari ini Bapak Ibu sepakat kita jadi volunteer untuk kebaikan Papua, orang Papua dan kita sama-sama. Ini bukan berarti ada diskriminasi, tidak. Tetapi ini konteks sosial yang nyata bahwa Papua membutuhkan Bapak Ibu sama-sama kita berkontribusi untuk mendorong. Yang kedua, untuk rencana tindak lanjut, karena tema besar daripada kita untuk masalah yang kita hadapi itu cukup rumit, kita akan mulai dari tema budaya dulu. Masalah budaya tadi ibunya ada singgung lagi, bahwa ada gap antara orang yang datang kasih program dengan konteks budayanya. Kalau kita pilih tema kesehatan, yang penerima manfaat bilang, bagi dia ini yang sehat, ya kita ikuti dia. Jangan kita paksa sehat menurut kita. Artinya di situ kita butuh pakar. Jadi pertemuan berikutnya, kita langsung hadirkan salah satu atau dua pakar yang bisa berbicara tentang budaya, supaya komunikasi kita itu berimbang. Kita diskusi, pakar kasih masukan, tapi juga sekaligus kita undang orang pemerintah yang bisa mendengar dialog kita. Kemudian nanti berikutnya lagi kita pindah ke ekonomi, karena ini rentang konflik paling banyak di ekonomi, dan yang terakhir ke politik. Tapi kalau membahasnya satu kali nanti kelihatan kita jadi pemborong, jadi petinju yang pukul sembarangan, jadi kita akan pilih satu-satu. Pertemuan berikut dari sekarang, nanti kalau kita rencanakan lagi, kami akan tuangkan dalam sebuah keputusan, sebuah hasil rapat tentang kesepahaman kita, kami kirimkan share untuk mendapatkan advice. Bapak Ibu baca, kalau poinnya sudah sesuai, kasih tanda centang, sudah cukup. Tapi kalau mau tambah, kasih masukan, supaya menjadi hasil rapat kita bersama. Kemudian di kali berikut, kita berangkat dari apa yang sudah kita terima dari brainstorming hari ini. Ada curah pendapat Bapak Ibu semuanya, sudah cukup di situ. Sekarang kita bicara apa yang mesti kita buat sebagai volunteer, untuk yang kita ngomong ini jangan diulangi 2 atau 3 kali. Nanti orang kira kita ini bebal. Masalah ada, kita sudah ngomong, sekarang kita pikir tindak lanjutnya. Jadi kami akan membantu untuk mendorong Bapak dan Ibu sebagai volunteer, kita sama-sama memikirkan apa yang bisa kita buat dari kapasitas kita untuk 16 tahun ini. Bapak dan Ibu, kita mulai di Timika untuk Papua. Timika mulai dulu, supaya kabupaten lain, kota lain ikuti. Sebab kalau Bapak Ibu perhatikan, di kota manapun juga di Papua ini, kadang-kadang ada gap yang cukup dalam antara OAP dengan kelompok Nusantara. Ada saling serang menyerang lagi. Ini berarti sudah salah kaprah ini. Kita bentuk organisasi bukan tujuan baklai. Bentuk organisasi menjadi kekuatan yang mana dalam kebersamaan itu kita dapat berkontribusi untuk sesuatu yang baik untuk kemaslahatan kita semua. Nanti di budaya ini juga termasuk aspek agama. Ibu Pendeta, nanti juga ada pertemuan terpisah dengan para tokoh agama. Misalnya, Pace yang isap aibon itu dia dari gereja mana? Para pendeta juga harus jujur bicara dong. Karena kebanyakan rumah-rumah ibadah ini terima uang cukup besar dari pemerintah. Pakai juga kontribusinya untuk lihat, jangan sampai sudah keriting, rambut lurus, bagus sepak. Satu bilang itu bukan saya punya orang, bukan saya punya agama. Ini berarti gereja juga harus giat menanamkan cinta kasih nih. Ini yang kita akan mainkan pada berikut gereja dan masjid dan yang lain kita bicara. Jadi kata aibon itu mungkin kita lock di sini. Kita kunci di sini. Jangan bicara lagi. Yang berikutnya kita bicara adalah bagaimana peran tokoh agama supaya jangan ada satu anak yang jalan minta-minta di sini. Ada berdiri di depan tokoh minta-minta uang, jadi pengemis. Kalau bisa langsung diambil ke dalam sebuah agama. Kalau semua pendeta tidak mau, kita bikin gereja baru lagi. Kasih maksudnya gereja itu. Kalau orang Papua. Artinya harus ada tanggung jawab sosial yang nyata. Supaya jangan di tempat-tempat begini kita ngomong, ini ada orang yang minta-minta, rambutnya keriting, kaskado, itu kita punya umat. Kepada mereka sebenarnya kita harus lakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, itu kesepahaman yang kedua. Dalam aspek budaya ini segala aspek kita bicara, tidak terbatas pada pola hidup di dalam masyarakat, tapi termasuk di mana diskusi dialog dengan tokoh-tokoh agama, supaya jangan ada orang yang kita abaikan dan tinggal minta-minta di kota.
Itu setiap agama ikut terlibat supaya kita tolong, sama-sama kita tolong. Bahwa di dalam rumah-rumah ibadah kita jangan sampai tertutup. Fokus rumah-rumah ibadah jangan hanya bangun gedung, tapi bikin jembatan lagi. Begitu ya? Kata pakar jangan bikin gedung saja, bikin jembatan lagi. Supaya jangan hanya ingat diri, tapi juga hubungkan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang nanti akan kita mainkan. Di aspek budaya juga kita bicara, sebab kita bilang TNI jangan bunuh orang, juga harus diikuti sikap kita punya orang-orang Papua juga. Kamu bunuh TNI dengan itu ingat, don juga punya keluarga. Begitu. Masa orang yang kenal sama-sama bikin kebun sama-sama bisa dibunuh? Ini juga harus kita bicara. Ini konteks yang harus kita bicara timbal balik, tidak bisa bicara satu sisi. Tidak bisa TNI saja disalahkan, polisi saja disalahkan, mereka juga manusia. Kalau mereka tahu akan kebaikan, ya mari berkolaborasi, tidak bisa menaruh dendam yang berlama-lama. Semua agamanya mengajarkan, masa lalu sudah lewat. Kita bicara masa depan yang lebih baik, jangan bicara masa lalu terus. Jadi Bapak Ibu, dari aspek agama ini, dari budaya ini cukup panjang. Di dalam ini kita bicara budaya habis dulu. Baru kita geser ke bagian ekonomi ya, Ibu Dokter dan Bapak Ibu bisa begitu ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita cari pakar yang tahu budaya, kita bicara. Masing-masing mulai dari agama dulu dan lain-lain. Sebenarnya juga kita bicara masalah di kota. Kota ini ada banyak anak-anak yang isap-isap ibon itu. Kalau bisa kita bikin gerakan sama-sama untuk tolong jadul isap ibon lagi. Inilah yang dimaksud di aspek budaya, perlu ada kesepahaman. Bapak Ibu sepakat toh? Nanti kita mainkan dengan dia berurut-urutan sistematis supaya jangan bias. Apa yang kita buat ada hasil. Terus usulan tadi yang berikutnya, yang ketiga adalah usulan AD laki-laki, kita perlu generasi masa depan. Dari HMI bilang kita perlu bikin aliansi. Untuk struktur formalnya wajib kita bikin memang. Tapi setelah nanti yang kedua dulu, yang ketiga dulu sampai sebanyak mungkin stakeholder terhadir, barulah kita bicarakan supaya keterlibatan semua stakeholder harus masuk di sini. Begitu ya Bapak dan Ibu. Tapi untuk sementara kami jadi jembatan. Nanti pusat mediasi akan bantu untuk memfasilitasi sampai dengan Bapak Ibu punya aliansi untuk Nusantara terbentuk. Kalau sudah terbentuk, temanya nanti kami akan dampingi terus sebagai konsultan. Supaya temanya jangan liar. Temanya fokus kepada satu arah dan kita bisa terakomodir dan terakses kepada pemerintah. Terus proyek yang berikutnya kami juga akan membantu untuk fasilitasi paguyuban-paguyuban di Papua juga. Untuk dulu seperti Bapak Ibu kita mulai cerita lagi. Lebih banyak kita autokritik, jangan kritik Papua, tapi kita kritik kita dulu. Papua juga jangan kritik di luar, kita kritik Papua dulu. Autokritik lebih baik. Itu bentuk rekonsiliasi tahap pertama. Ade, rekonsiliasi itu tidak harus dengan orang lain, mulai dari kita berdiri dulu. Kita bereskan dulu kita Papua, baru kita ketemu dengan teman-teman dari Nusantara, kita bercium-ciuman. Kita membangun cinta dan kasih untuk kebaikan bagi Papua. Itu saja jalannya. Supaya 16 tahun itu uang mau habis terapa-apa. Tapi cinta itu akan abadi di tanah ini. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak tentara, itu nanti kita akan bangun. Jadi sebagai lembaga mediasi tidak ada pertemuan yang kita selenggarakan untuk diskriminasi satu pihak. Kami punya tugas tentu jadi penengah, jadi jembatan supaya hal-hal baik itu kita bicara di tempatnya. Yang bicara di grup dan kritik saja di WA. Mari duduk supaya kita atur, kita bikin baik diri. Ibu Pendeta punya usulan tadi akan menjadi konsen dari kita di aliansi kalau terbentuk. Nanti kita bikin lomba folklore. Orang Amume, Kamoro, bikin punya banyak macam budaya, entah itu cerita rakyat. Cerita ini kita punya para seniman untuk dapat menilai lalu kasih apresiasi supaya itu hidup sebagai sesuatu yang abadi di kota ini. Supaya mereka tidak punah. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.